semuanya. Bu Sisil akan menyapa. Bapak Ibu Guru SD Serada Santa Maria, apakah sudah bergabung dengan anak-anak semuanya? Tunjukkan reaksinya Bapak Ibu Guru. Reaksinya dengan tanda jempol Bapak Ibu Guru. Mana Bapak Ibu Guru SD Serada Santa Maria? Oh, oke. Ada beberapa karena memang panitia baru istirahat sebentar ya, anak-anak sebentar lagi Bapak Ibu Guru bergabung. Lalu sudah hadir bersama dengan kita semua ya, narasumber kita anak-anak luar biasa. Cantik, imut, masih muda banget anak-anak ya. Dan yang membanggakan anak-anak alumni dari Strada. Berarti masih warga Strada ya anak-anak ya. Oke. Apakah sudah bergabung dengan kita semua? Kita panggil ya anak-anak ya. Halo Kak Nina. Halo semuanya. Hai Bu Luar Sisil, selamat biasa. siang. Cantik nggak anak-anak? Cantik luar biasa ya. Masih imut, masih muda. Sapa dong. Halo Kak Nina semuanya anak-anak. Halo Kak Nina. Selamat siang. Oke. Jadi anak-anak diingatkan teman-teman kalau nggak ikut seminar akan menyesal. Diingatkan, ayo teman-teman kita bergabung kembali gitu ya. Oke, sudah bergabung dengan kita semua 246 partisipan anak-anak ya. Kira-kira nanti kita akan mendapatkan apa ya? Kalau tadi kan hiburan ya, lihat teman-teman nyanyi, lihat teman-teman kita fashion show, lihat teman-teman kita yang puisi dan sebagainya. Nah, hari ini kita sebentar nanti akan duduk nyimak, kita akan mendengarkan apa yang nanti Kak Nina sampaikan ya anak-anak ya. Oke, sudah siap anak-anak? Sudah, Bu. Siap sekali lagi. Siap, Bu. Siap, Bu. Oke, baik anak-anak. Boleh. Kita akan mulai ya karena waktunya sudah menunjukkan pukul di jamnya Bu Sisil tepat pukul 12.30 ya. Oke, baik anak-anak, kita akan mulai acara webinar kita pada siang hari ini. Secara khusus kami menyampaikan selamat datang, selamat bergabung untuk narasumber utama kita yaitu Kak Nina. Halo Kak Nina, selamat siang. Selamat siang. Oke, baik ya. Anak-anak, sekali lagi untuk kelancaran Zoom kita, mohon untuk diperhatikan untuk anak-anak semua ya. Yang pertama, duduknya yang sopan. Oke, ambil duduk yang nyaman, yang santai ya, nggak usah tegang. Sersan, apa itu sersan? Serius tapi santai ya. Oke, supaya kita bisa mendengarkan dengan baik. Yang kedua anak-anak, jika ingin menyampaikan pendapat nanti Bu Sisil akan berikan kesempatan. Tetapi jika tidak, mohon semua mikrofon atau mic-nya supaya dinonaktifkan. Anak-anak ya. Oke. Yang ketiga, kameranya semuanya harap di-on-kan. Berarti dibuka semuanya. Jangan layar kosong ya. Anak-anak harus aktif memperhatikan dengan menunjukkan diri kalian masing-masing. Yang keempat, tidak mencoret-coret layar. Oke anak-anak, bisa dimengerti? Bisa, Bu. Bisa dilakukan? Bisa, Bu. Nah, mari kita siapkan diri kita masing-masing supaya Zoom ini, webinar kita melalui Zoom ini kita berjalan dengan lancar. Kita akan awali dengan berdoa. Apakah dari anak-anak ada yang berani memimpin doa? Tunjuk tangan. Oke, kalau enggak Bu Sisi. Siapa? Oke, Yuna. Oke. Terima kasih Yuna. Anak-anak, Yuna ini dari kelas 6C.
Luar biasa ya anak-anak SD Santa Maria ya, keberaniannya. Oke, mari teman-teman kita semua, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu orang tua murid yang bergabung dengan Zoom ini, kita siapkan diri kita akan berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Yuna. Silakan Yuna. Mari kawan-kawan kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya Tuhan, hari ini kami semua akan Zoom untuk mengikuti seminar. Ya Tuhan, tolonglah kami supaya kami dapat melakukan seminar dengan lancar, tidak ada kendala dan juga tidak ada siswa yang terlambat. Ya Tuhan, ke dalam tangan-Mu yang kudus kami serahkan permohonan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Yuna sudah mengawali webinar kita pada siang hari ini dengan berdoa. Semoga Tuhan mendengarkan doa-doa kita dan akhirnya kegiatan acara kita berjalan dengan lancar dan terlebih anak-anak kita mendapatkan sesuatu yang bisa kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Oke, anak-anak, seperti yang Bu Sisil sampaikan tadi, hari ini secara khusus kelas 4, 5, 6 dan juga 1, 2, 3 Bapak Ibu orang tua murid yang bergabung, hari ini kita akan mendengarkan mengikuti webinar. Narasumber ya, seperti yang Bu Sisil sampaikan tadi adalah alumni Strada dari SD, SMP, dan SMA-nya dari Strada. Tepuk tangan untuk kita semuanya dulu. Ya, yang dari Strada. Oke. Baik, Bu Sisil akan sampaikan riwayat pendidikan ya untuk narasumber kita, Kak Nina. Oke ya. Oke, nama lengkap ya, nama lengkap, simak baik-baik ya anak-anak ya. Agustina Hardianti SPSIMA ya. Beliau seorang edukator, MC, voice over talent ya. Nah, ini luar biasa. Perlu kita banggakan ya anak-anak, masih muda belia tetapi beliau sungguh luar biasa prestasinya ya. Nah, pendidikannya Bu Sisil akan sampaikan SD-nya dari SD Strada Slamet Riyadi 1. Ini ada di Perum karena memang beliau tinggalnya di Perum, jadi yang dekat dengan tempat tinggal. Lalu SMP-nya adalah SMP Strada Slamet Riyadi, juga ada di Perum ya. Lalu SMA-nya adalah SMA Strada Santo Thomas Aquino yang sekarang ada di Pabuaran berdekatan dengan SMK Damos. Nah, itu riwayat pendidikan dari SD, SMP, SMA. Ternyata Kak Nina tidak berhenti di sini anak-anak, masih melanjutkan pendidikan di jenjang yang lebih tinggi, yaitu ambil program S1 jurusan Psikologi Fakultas Psikologi dari Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Ternyata nggak puas juga hanya S1. Beliau menempuh pendidikan program S2-nya dari jurusan Psikologi Pendidikan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada. Luar biasa anak-anak ya. Ini riwayat pendidikan dari narasumber kita. Biasa kita akan menyebutnya nanti memanggil dengan Kak Nina, nggak usah yang panjang-panjang, oke? Nah, anak-anak sengaja Bu Sil nggak akan menyampaikan apa sih sebenarnya yang akan disampaikan oleh Kak Nina. Langsung saja ya, Bu Sisil berikan waktu sepenuhnya kepada narasumber kita, yaitu Kak Nina. Silakan Kak Nina. Terima kasih Bu Sisil. Halo semuanya. Hai juga. Halo. Oke. Selamat siang semuanya. Di sini Kak Nina mau mengucapkan selamat siang dulu kepada Ibu Kepala Sekolah dan juga kepada semua guru, Bapak Ibu guru. Selamat siang dan juga yang pastinya
Adik-adik semuanya, adik-adik tercinta nih ya. Dulu Kanina sekolahnya di Strada juga loh gitu ya. Jadi ingin menyapa adik-adikku nih. Halo semuanya, boleh dihidupkan mic-nya atau mungkin di kolom halo. Ternyata semuanya masih semangat. Wah, oke. Halo, masih ada yang halo. Oke. Masih semangat semuanya, dan kalau Kanina tadi dengar ternyata nggak cuma kelas 4, 5, 6 aja, tapi juga ada kelas 1, 2, 3. Wah, happy banget nih karena materi yang akan Kanina bawakan ini bisa berguna bagi siapa saja tentunya, nggak hanya kelas 4, 5, 6 aja. Siapa aja boleh ikut, siapa aja boleh belajar nih hari ini tentang apa? Pastinya ini seru banget karena biasanya kalau di sekolah kita belajarnya apa? Matematika, bahasa Indonesia, IPA, IPS gitu ya. Nah, yang seperti itu. Nah, hari ini kita mau belajar yang asik-asik. Tenang aja, pokoknya bakal seru, bakal asik. Nah, nanti kita juga akan praktek bareng juga. Kita akan belajar tentang public speaking. Nah, mungkin ada yang udah pernah dengar public speaking itu apa. Tapi mungkin juga ada yang belum pernah dengar. Apa sih public speaking? Aku baru dengar ini nih Kanina. Baru dengar hari ini Kanina bilang public speaking, itu aku baru tahu public speaking. Ada kata public speaking gitu ya. Nah, public speaking ini adalah kemampuan untuk berbicara di depan umum. Gitu ya. Oke, nanti kita akan belajar tentang public speaking. Tapi sebelum itu, Karina mau mengucapkan selamat Hari Kartini, dan kita juga tadi memperingati Paskah juga. Semoga semangat kasih dan semangat berjuang itu selalu ada di dalam diri kita nih. Kita ungkapkan dalam keseharian kita, berjuang tiada henti untuk bisa mencapai cita-cita kita pastinya gitu ya. Jangan cepat putus asa, dan yang pasti nih dari Ibu kita Kartini, kita belajar bisa berdampak positif nggak hanya untuk lingkungan kita, untuk rumah kita, tapi juga untuk semakin banyak orang, gitu ya. Oke, hari ini kita mau belajar tentang public speaking. Mungkin bisa minta tolong ditampilkan PowerPoint-nya, Ibu Sisu. Oke. Ini udah pada makan semua atau belum nih? Atau tadi ada yang makannya baru setengah? Belum. Tapi buru-buru. Makan apel doang, makannya buru-buru. Oke. Sama sekali belum makan dari sarapan. Waduh, sama sekali belum makan. Ibu udah makan. Oh, udah makan. Bagus. Berarti udah lebih bertenaga, udah lebih bersemangat Aku ya. udah. Udah semuanya ya, udah kenyang, udah bisa berpikir dengan sebaik-baiknya nih, dengan maksimal. Nah, kita mulai ya. Oke, kita mulai. Yuk. Kita mulai materi yang akan Kanina berikan, yaitu tentang public speaking. Seperti Kanina bilang tadi, public speaking adalah kemampuan untuk berbicara di depan umum. Oke, bisa ke slide selanjutnya. Iya, sebelum kita memulai nih, ada permainan sedikit ya. Ini belajar untuk fokus nih kalian nih. Coba, ini ada tulisan terbalik. Oh, bisa. Nah, bisa nggak kalian baca ini tulisannya? Coba. Share tentang judul dan cairan dapat membantu. Share judul di atas dapat membantu pencairan di Google. Bisa juga Tentang judul di atas menggunakan skrip ikut cara menambah loading di Ampul. Minta blogger sobat. Oke, blog dan loading blog coba ya. stop Oke, udah mencoba ya, dan ternyata udah sampai di kata terakhir. Iya betul, kata terakhirnya adalah blogger sobat. Kata terakhir di situ adalah blogger sobat. Oke, kalau gitu kita ada pemanasan lagi nih, kita main tebak-tebakan yang ya tebak-tebakannya sih lumayan gampang ya, tapi coba kalian bisa jawab dengan cepat apa enggak gitu ya. Yuk ke slide selanjutnya. Oke, tebak yuk nama profesi. Profesinya itu melayang, terus punya baju khusus, dan ini profesi
Betul. Kali ini adalah astronot. Ada nggak yang mau jadi astronot? Oke. Oke, lanjut ya. Ayo buruan. Pertanyaan selanjutnya. Ayo tebak kota ini. Kota ini ada Semarang. Semarang ya, jawabannya adalah Semarang. Ya, Semarang terkenal dengan makanannya lumpia. Ya. Oke, next selanjutnya. Oke, kalau ini apa ini yang ayo penggemar makanan yang manis-manis? Jawabannya adalah klepon. Temennya susu ya. Aduh ini Kadina suka banget ya kalau makan klepon. Saya mau nanya. Iya, boleh. Ada yang mau bertanya? Ini kok ada rusuh ya? Ada yang mau nanya. Kok ada rusuh ya? Mau bertanya apa, Deren? Apa itu? Rusuh semua. Stop dulu. Oke, stop dulu ya. Satu berbicara, kita mendengarkan ya. Ada yang mau bertanya tadi? Apa lanjutnya? Apa lanjutnya? Ternyata nanyanya itu. Oke, kita lanjut ya. Ini jawabannya adalah klepon. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke, kalau ini ayo tebak gambar apa? Lebah. Harimau. Oke, Harimau. Harimau ya, jawabannya ya. Oke, ke slide selanjutnya. Silahkan. Ayo buruan, jangan lama-lama. Bentar ya. Kita ke field selanjutnya. Apa lanjutnya? Bentar ya. Yuk, kita ke slide selanjutnya yuk. Semuanya diam dulu, kita baru mulai. Nah, aku adalah hewan dari famili kuda dengan motif khas. Habitatku tersebar di daratan Afrika. Jawabannya adalah jawabannya adalah zebra. Oke, nah kita ke slide selanjutnya. Oke, semuanya diam dulu. Kita ke slide selanjutnya ya, kita lanjutkan. Yo, buruan, jangan lama-lama. Nah, ini dia jawaban yang tadi. Ada Apalagi kok Semarang ini kan. harimau dan juga Saya mau nanya. Mhm. Boleh. Ini yang di Semarang itu kan? Iya, namanya adalah bangunan Lawang Sewu, ya, Lawang Sewu. Mungkin ada yang Lawang Sewu. Dekat sana. Kirain. Oke, ada yang pernah ke sana? Wah, keren banget ya. Saya pernah ke Semarang tapi nggak pernah masuk ke situ. Oh, nanti bisa ajak mama papa kalau konfliknya udah selesai. Aku pernah ke Kita Semarang. jalan-jalan Ya ke panik. Semarang. Masuk sana nyewa baju Semarang. Oke, terima kasih untuk permainan kita hari ini. Kita tutup ya. Permainannya sudah selesai. Ada lagi, Kak? Pertanyaannya untuk gamesnya sudah selesai. Kita kembali ke materi. Yuk, semuanya sekarang di mute yuk. Bentar lagi jam 1. Iya, sebentar lagi jam 1. Yuk, semuanya di mute. Kita mau lanjut ke materi ya. Oke, langsung ke slide selanjutnya. Oke, ini yang akan kita pelajari hari ini. Pengertian dan
pengertian dan pentingnya public speaking, kemudian bagaimana sih ketika kita berbicara di depan umum, kadang-kadang tuh kita takut, tapi kadang-kadang ada juga kita saatnya berani gitu ya. Mental penghalang dan pendukung apa aja yang ada ketika kita berbicara di depan umum gitu ya. Kemudian ada inovasi public speaker, mungkin di sini ada yang berminat untuk menjadi seorang MC atau mungkin presenter gitu ya. Nah, kemudian nanti juga Kak Nina akan membahas tentang teknik public speaking dan juga motivasi untuk kalian. Oke, slide selanjutnya. Silahkan. Oke, nah ini dia pengertian public speaking. Ini kita mulai masuk ke materi ya. Oke, public speaking itu apa? Public speaking itu intinya adalah berbicara di depan umum atau berbicara di depan publik. Public speaking adalah proses atau tindakan berbicara kepada sekelompok orang nih. Seperti sekarang Kak Nina berbicara kepada kalian gitu ya. Secara sadar dan dimaksudkan untuk menyampaikan informasi, untuk mempengaruhi dan juga untuk menghibur audiens gitu. Oke, selanjutnya. Oke, nah ini pengertian public speaking di kamus Merriam-Webster. Public speaking itu diartikan sebagai ya tindakan atau keterampilan berbicara kepada sekelompok besar orang gitu ya. Bukan berbicara hanya pada person to person, satu dengan satu gitu ya, tapi bagaimana berbicara di depan umum gitu. Kemudian tindakan atau proses membuat pembicaraan di depan umum. Dan juga public speaking itu adalah seni komunikasi lisan. Ya, seni komunikasi lisan yang efektif dengan audiens. Oke, ke slide selanjutnya. Nah, istilah-istilah yang nanti akan Kanina sering pakai dan Kanina sering sebutkan ada dua, yaitu public speaker. Public speaker itu berarti orang yang melakukan public speaking atau dia memberikan pesan gitu ya. Kalau memberikan pesan berarti ada yang menerima pesan dong Kanina? Iya, namanya audiens atau penonton gitu ya. Jadi nanti Kanina akan sering menggunakan istilah ini, public speaker dan juga audience. Public speaker sebagai pemberi pesan, nih seperti Kanina sekarang nih, memberikan pesan, memberikan informasi gitu ya. Kemudian nanti kalian sebagai audience, penerima pesannya gitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, jenis-jenis public speaking berdasarkan acaranya gitu ya. Jadi public speaking itu adalah ilmu tentang berkomunikasi tadi, dan ilmu ini dipakai dalam banyak sekali acara gitu ya, pidato gitu, kemudian ceramah, sambutan. Nah, presentasi ini pasti kalian juga pernah presentasi di kelas gitu ya. Nah, itu adalah presentasi di kelas itu juga termasuk dalam public speaking. Berarti kalian sedang memberikan public speaking kepada teman-teman kalian di depan guru kalian gitu ya. Kemudian, nah ada yang mungkin tertarik menjadi MC atau mungkin mengajar nih. Jadi guru itu juga butuh keterampilan public speaking gitu ya. Dan konferensi pers, briefing gitu ya. Nah, itu adalah jenis-jenis public speaking berdasarkan acaranya. Oke, selanjutnya. Nah, ini berdasarkan tujuannya. Kalau tadi berdasarkan acaranya, sekarang berdasarkan tujuannya. Tujuan public speaking itu biasanya dipakai, public speaking ini, ilmu berbicara ini dipakai dalam acara resmi, misalnya pidato kenegaraan oleh Pak Jokowi gitu ya. Kemudian juga public speaking ini bertujuan untuk menyampaikan informasi, mengajarkan audiens tentang suatu teknik, tips atau cara menyelesaikan sesuatu. Contohnya guru atau dosen saat mengajar di kelas. Nah, itu termasuk dalam demonstrative speaking gitu ya. Selanjutnya masih ada dua lagi. Public speaking juga bertujuan untuk memberitahu audiens nih tentang objek atau subjek tertentu gitu ya. Nah, biasanya kalau dalam informatif speaking ini biasanya didukung oleh fakta-fakta. Misalnya presentasi gitu ya, sidang skripsi gitu ya, presentasi materi di kelas, presentasi bisnis dan sebagainya gitu ya. Kemudian yang terakhir, jenis public speaking berdasarkan tujuannya ada persuasive speaking. Namanya aja udah persuasif. Itu berarti tujuannya untuk membujuk gitu ya, membujuk atau mengubah opini pendengar mengenai suatu ide atau produk gitu. Misalnya pidato terkait politik, ayo pilih ini, ayo pilih itu gitu ya. Nah, itu termasuk dalam persuasive speaking yang tujuannya adalah untuk bisa mengajak gitu ya. Nah, pentingnya public speaking. Kenapa sih public speaking ini penting gitu ya? Public speaking ini penting sekali karena komunikasi itu adalah kemampuan dasar yang memang kita miliki nih. Cuma kalau kemampuan itu tidak terasah ya udah akan menjadi seperti itu aja gitu ya. Nah, public speaking ini adalah ilmu untuk mengasah
kemampuan kita berkomunikasi. Dengan mengetahui caranya berbicara di depan umum yang baik, gitu ya, kita bisa melatih penguasaan diri kita. Kemudian kita bisa meningkatkan percaya diri. Bicara di depan umum itu tidak gampang ya, gitu. Ada beberapa orang yang memiliki rasa malu, takut gitu ya, dan dengan belajar public speaking pada hari ini, Kak Nina harap bisa meminimalisir gitu ya rasa takut, rasa malu untuk bicara di depan umum, untuk menyapa orang gitu ya. Nah, kemudian public speaking ini juga bertujuan atau penting sekali untuk kita memahami atau menerapkan teknik-teknik. Jadi gini, ada teknik-teknik dalam public speaking yang nanti akan kita pelajari dan itu bisa kalian terapkan. Tidak hanya ketika kalian berbicara di depan umum aja, tapi juga ketika kita berkomunikasi nih, misalnya 1 lawan 1 gitu ya, atau dalam kelompok kecil itu bisa digunakan gitu ya. Kemudian melatih untuk berpikir cepat. Nah, ketika kita ngomong nih, kita kan harus berpikir cepat nih, gitu ya. Makanya itu butuh latihan, gitu ya. Harus diasah kemampuan untuk berpikir cepat itu. Menguasai seni komunikasi verbal, seni komunikasi kita bicara, lisan gitu ya secara langsung gitu. Oke, ini adalah pentingnya public speaking gitu. Dan kalau kita bahas nih, kita hubungkan dengan hari ini, Hari Kartini ya. Ibu kita Kartini itu Kak Nina bilang dia mempunyai komunikasi yang luar biasa banget ya, karena ya mampu mengajak, mampu mempengaruhi gitu ya orang lain untuk bisa berjuang, berdampak positif bagi semakin banyak sekali orang gitu ya. Jadi memang public speaking ini adalah sarana untuk kita, mungkin kita bisa menjadikan ini ilmu untuk atau tambahan lah ya, tambahan untuk kita bisa mengejar cita-cita kita. Akan lebih mudah ketika kita bisa mengkomunikasikan cita-cita itu. Kalau Ibu kita Kartini misalnya dia punya cita-cita nih. Beliau punya cita-cita yang sungguh mulia, tapi dia simpan sendiri. Beliau simpan sendiri. Apakah akan jadi kenyataan? Tentu tidak. Jadi cita-cita itu harus dikomunikasikan, dikeluarkan, dan diusahakan. Dan ini salah satunya didukung dengan kemampuan berkomunikasi gitu, public speaking ini. Oke, selanjutnya. Yuk kita lihat di sini. Yuk, siapa yang mau jadi? Banyak banget di sini gambarnya, menarik-menarik semua gitu ya, gitu. Nah, di sini ada announcer. Announcer itu apa? Penyiar radio. Nah, wah, seru banget ya jadi penyiar radio ya. Dan kemudian mungkin ada yang mau jadi news anchor gitu ya di Metro TV atau mungkin di RCTI gitu ya, pembawa berita gitu. Kemudian presenter. Nah, presenter mempresentasikan acara. Nah, di sini ada Agnes Monica di situ contohnya dulu dia menjadi presenter program Tralala Trilili gitu ya. Atau mungkin juga kalian tertarik menjadi seorang Master of Ceremony, MC. Nah, atau mungkin juga zaman now banget nih yang Kak Nina tampilkan di sini, YouTuber, butuh public speaking nggak? Butuh banget gitu ya. Video blogger, butuh public speaking nggak? Butuh sekali gitu ya. Next, kita akan lihat lagi di sini ada motivator. Ayo mungkin di sini mungkin anak-anak Strada nih, adik-adikku nih, Strada Santa Maria ada yang sudah punya bibit untuk menjadi motivator, nah itu kembangkan ya, gitu ya. Kembangkan baik-baik. Motivator, kemudian guru, dosen, nah itu juga membutuhkan keahlian berbicara di depan umum. Stand up comedian, nah ini yang zaman now banget nih. Stand up comedian itu nggak sembarangan ya. Ternyata kalau kalian tahu kehidupan atau ya dalam mempersiapkan suatu pertunjukan, stand up comedian itu nggak hanya sekedar ngomong aja gitu ya, tapi dia prepare, dia persiapkan benar-benar gitu ya, materinya ada, kemudian caranya dia berdiri, caranya dia belajar berbicara yang baik dan benar, kata-kata yang mau dikeluarkan apa aja nih, itu semuanya ditata gitu ya. Itu stand up comedian. Kita ngelihatnya mungkin wah lucu ya, wah kayaknya gampang ya, tapi itu tidak mudah untuk bisa mengemas materi dan juga untuk bisa menyampaikannya kepada audiens. Nah, kemudian presentator, Kak Nina yakin di sini sebagian besar atau mungkin semuanya sudah pernah jadi presentator. Ketika kalian mendapatkan tugas sebagai presentator, yuk sama-sama itu adalah kesempatan. Kesempatan yang baik untuk mengasah public speaking kalian
gitu ya. Jadi jangan ngeluh kalau misalnya Bapak Ibu guru minta kalian besok tugasnya presentasi ya gitu ya, presentasi tentang ini ya gitu ya. Terus kalian, aduh kenapa presentasi sih gitu, aku tuh paling gak suka. Nah coba mulai sekarang, nanti kan kita udah mau masuk sekolah kalau nggak salah ya bulan Juli, semoga ya gitu ya. Nah kalau nanti Bapak Ibu guru memberikan kalian tugas untuk presentasi di depan kelas. Nah, kalian udah dapat ilmunya nih hari ini dari Kanina, bisa dipakai. Nanti presentasinya bisa lebih pede lagi. Nggak perlu takut presentasi itu ya. Oke, kemudian orator. Orator itu adalah orang yang berpidato. Di sini contohnya adalah presiden pertama kita, Bapak Soekarno. Nah, itu adalah orator ulung ya gitu ya, di mana ketika dia berpidato semuanya itu mendengarkan gitu ya. Begitu bermakna lah gitu ya. Nah, itu juga perlu dipelajari. Basicnya adalah ilmu komunikasi gitu ya. Kemudian moderator. Moderator itu apa sih gitu ya? Moderator itu adalah misalnya gini, ada narasumber 1 dengan narasumber 2 gitu. Nah, moderator itu di tengah-tengah untuk bisa menghubungkan atau merangkum pembicaraan yang ada dalam acara tersebut. Gitu ya. Oke, ini adalah inovasi-inovasi public speaker zaman now gitu ya. Mungkin kalian tertarik untuk menjadi salah satunya atau mungkin tertarik untuk menjadi beberapa atau semuanya aku pengen coba, boleh banget gitu ya. Hari ini kita akan belajar tentang ilmunya berbicara di depan umum, di depan orang banyak. Oke, selanjutnya. Nah, oke, mental berbicara di depan umum ini materi yang akan Kanina bawakan ini ya tentang mental berbicara di depan umum. Ada mental penghalang, ada juga mental pendukung. Mental penghalang itu maksudnya gini, kadang ketika kita berbicara di depan umum kita tuh merasa, aduh gimana ya gitu ya, apakah yang akan aku bicarakan nanti benar? Tapi kenapa ya aku mau ngomong nih, aku tuh udah mikir gitu ya, aku udah mikir di kepala aku mau ngomong apa, tapi kok pas di depan orangnya nggak keluar itu kata-katanya gitu ya. Nah, sebenarnya apa sih yang menyebabkan itu? Nanti kita akan belajar tentang adanya rasa insecure dan juga perasaan takut di dalam diri kita gitu. Kemudian, nah jangan khawatir, mental penghalang kita bisa minimalisir. Kita maksimalkan mental pendukung kita. Setiap orang itu pasti punya rasa percaya diri gitu ya. Tapi ada yang percaya dirinya sedikit, ada yang percaya dirinya sudah banyak, cukup gitu ya. Terlalu percaya diri juga tidak bagus, tapi terlalu rendah percaya dirinya juga tidak bagus. Jadi percaya diri yang baik itu yang ada di tengah-tengah gitu ya. Oke, kemudian juga mental pendukung apa lagi yang diperlukan untuk bisa menjadi seorang public speaker yang handal, itu adalah latihan dan kemudian fokus. Kita akan masuk nih ke mental penghalang yang pertama, insecure. Mungkin di antara kalian baru pertama kali ini mendengar kata insecure. Insecure itu adalah perasaan tidak nyaman. Tidak nyaman dengan diri kita sendiri bisa, tidak nyaman dengan orang lain bisa juga gitu ya. Nah, insecure atau perasaan tidak nyaman ini wajar sekali karena kita manusia ya gitu ya. Dan ini dialami memang oleh semua orang. Tapi kalau frekuensinya setiap hari, setiap saat berlarut-larut dan terus-menerus. Nah, ini yang mulai kelewatan nih. Ini yang harus diantisipasi. Nah, sebelum kita cari tahu apa sih solusinya kalau aku punya perasaan insecure gitu ya, kita harus cari tahu dulu apa sih yang penyebabnya perasaan insecure itu muncul. Pasti ada penyebabnya atau pencetusnya. Misalnya ada hal atau kejadian atau seseorang gitu ya yang membuat kita jadi berpikir ulang nih, jadi merasa tidak nyaman gitu ya. Atau biasanya nih ketidaknyamanan itu muncul karena kita tuh sering membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Ingat ya, ini harus digarisbawahi ya adik-adik ya. Kita tuh sering kali gitu ya membandingkan apa yang orang lain miliki dengan apa yang belum kita miliki. Apa yang orang lain bisa dengan yang kita tidak atau belum bisa. Misalnya, dia kaya, aku enggak. Dia keren, kok aku biasa aja ya gitu. Dia kok cantik ya, dia ganteng ya. Aku biasa aja kayak gini gitu ya. Dia bisa ini itu,
kok aku susah ya buat nyoba sesuatu hal yang baru, aku nggak begitu, aku nggak kayak dia gitu ya, aku nggak sepintar kakakku gitu ya, aku nggak sekeren temen aku gitu ya. Nah di sini ketika kita mengalami perasaan insecure ini, fokus kita ada pada hal yang tidak kita miliki. Tanpa sadar, ingat ya, kalau kita melakukannya setiap hari, setiap saat, entah di dunia nyata misalnya ketemu teman-teman di sekolah atau yang bekerja seperti Kak Nina nih, bertemu teman-teman di kantor, bahkan di lingkungan keluarga sendiri kita sering membandingkan diri kita, atau ketika melihat apapun di media sosial, Instagram, YouTube, TikTok gitu ya. Wah dia keren, dia bisa break dance, wah keren bisa jalan-jalan, dia temannya banyak, dia kecil-kecil udah bisa bikin konten keren, dia skillnya banyak, prestasinya keren, bla 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 gitu ya. Nah perasaan-perasaan yang seperti ini membandingkan itu tadi, itu tidak akan membawa manfaat yang positif loh gitu ya, percaya deh. Ketika kita berpikir terus-menerus membandingkan diri kita dengan orang lain, kita tuh hanya akan terkungkung gitu ya, terkungkung dalam sebuah mindset atau cara pandang, diam di tempat gitu ya. Diam di tempat tuh maksudnya, "Oh iya ya, aku tuh emang nggak bisa apa-apa, aku nggak punya apa-apa nih," gitu ya. Bukannya memberi manfaat positif kepada diri sendiri, tapi kita cenderung justru jalan di tempat gitu ya, mengasihani diri sendiri seakan-akan kita tuh jadi korban gitu ya dari kehidupan ini, korban dari ketidakadilan hidup gitu ya, kan kadang-kadang suka mikir kayak gitu ya, kenapa sih kok aku beda gitu ya. Nah, ada banyak dampak negatif yang diakibatkan dari membanding-bandingkan ini dan juga dari perasaan insecure ini. Salah satunya adalah minder, nggak pede dengan diri sendiri. Akhirnya kita jadi membatasi diri untuk berinteraksi dengan orang lain. Aku pengen temenan sama dia, aku pengen sekedar menyapa aja, aku mau masuk di kelompoknya dia gitu, tapi kok aku nggak yakin gitu ya. Hayo, siapa yang sekedar papasan aja takut? Sekedar mau nyapa, "Hai," gitu aja. Misalnya menyapa guru deh. Nah, menyapa guru aja takut gitu ya. Dulu Kanina juga kayak gitu sih. Kita sama gitu ya dan itu, nggak apa-apa asal kita perbaiki di kemudian hari. Kanina juga pernah ngerasa insecure kok gitu ya. Hampir semua orang di dunia ini pasti pernah merasakan yang namanya tidak pede atau insecure ini. Atau misalnya ikut lomba terus kita mikir udah, "Aduh kayaknya aku memang nggak bakat nih, nggak bakal keterima nih," gitu ya. Nah hal-hal atau perasaan inilah yang akan menjadi penghalang kita untuk maju satu langkah. Karena pikiran kita tuh udah isinya negatif duluan. Nah, kenapa sih Kanina bisa ngomong gitu ya? Karena Kanina juga pernah mengalaminya gitu ya. Kita semua pasti pernah berada di fase ini dan ini normal ya. Ini normal. Kita bisa mengalami insecure, kita bisa mengalami grogi dengan diri kita sendiri. Dan itu wajar gitu ya. Nah, gimana kalau perasaan insecure itu sering banget datang Kak Nina, gimana ya gitu ya? Nah, pertama mulailah dengan mencintai diri sendiri. Syukuri apa yang ada, perbaiki, syukuri gitu ya. Syukuri, perbaiki, syukuri gitu ya. Intinya rumusnya kayak gitu. Syukuri sekecil apapun bakat atau potensi kamu ataupun hal-hal baik yang sudah kamu lakukan gitu ya. Itu tuh penting banget untuk kita bersyukur gitu ya. Bersyukur kita melakukan hal-hal yang baik sekecil apapun, misalnya membantu menyapu di rumah gitu ya, atau sekedar, ya ada teman curhat, kayaknya dia ada masalah kita dengerin gitu ya. Hal-hal baik yang kita lakukan atau apapun bakat dan potensi kita, syukuri itu. Fisik kita seperti ini nih, fisik kita nggak mungkin sama dengan teman kita gitu ya. Fisik kita seperti ini, syukuri. Prestasi yang kita dapatkan pertama disyukuri, perbaiki, syukuri. Itu aja rumusnya, syukuri, perbaiki gitu ya. Belajar menerima diri kita. Cintai diri kita dengan segala kelemahan dan kekurangannya agar kita nyaman menjadi diri sendiri. Tanpa harus menunggu pengakuan orang lain. Kita nggak harus nunggu dibilang, kamu cantik banget deh hari ini. Nggak harus gitu ya. Setiap hari harus merasa cantik gitu misalnya. Jadi tanpa harus menunggu ada orang lain yang bilang, kita sendiri udah merasa penuh, udah merasa happy dengan diri kita sendiri. Terima diri sendiri, cintai diri sendiri. Nah kemudian stop membandingkan diri dengan siapapun. Mau sehebat apapun musuh kamu, teman kamu, anggota keluargamu yang lain, kita perlu ingat bahwa masing-masing orang itu punya jalan hidup masing-masing ya. Jalan hidup yang sudah kita pilih juga gitu. Mau seperti apa? 3
3 tahun lagi, 5 tahun lagi kita, itu ditentukan dari apa yang kita lakukan. Kita pilih saat ini, gitu ya. Kalau adik-adik milih minder, gimana coba bayangin? Kalau adik-adik milih minder, ya udah 3 tahun lagi, 5 tahun lagi akan seperti itu, tetap seperti itu ya. Jangan protes gitu ya. Jangan terus protes ke Tuhan misalnya, Kenapa hidup ini nggak adil? Kenapa aku seperti ini? Kenapa nasibku kayak gini sih?" Gitu ya. Harus ingat bahwa yang memilih minder, yang memilih insecure pun juga, yang memilih untuk maju melawan perasaan insecure itu adalah pilihan itu ada di tangan kita, bukan orang lain. Itu kita sendiri yang menentukan. Nah, terus Kak, gimana sih caranya? Aku tuh persis banget seperti yang Kakak bilang nih misalnya sering insecure. Nah, yuk kita ganti kalimatnya, kita ganti cara pandang kita sendiri. Misalnya kita lihat teman kita, cewek-cewek nih biasanya sering, "Wah, dia cantik banget, temannya banyak lagi." Atau cowok-cowok, "Ih, dia kok pinter banget sih, jago pula olahraganya," gitu ya, dan sebagainya. Nah, coba kita ganti kalimatnya jadi seperti ini, "Wah, dia keren. Aku pasti bisa keren juga," gitu ya. Atau, "Wah, dia pinter banget nih. Ya aku pasti bisa lah pinter kayak gitu ya." Jadi ganti kalimatnya gitu ya. Kemudian gali dan kembangkan potensi kamu. Biasanya kalau ditanya apa potensi kalian masing-masing di usia kalian ini kebanyakan cenderung jawab, "Kak, aku nggak punya potensi apapun. Aku bisanya makan tidur doang." Coba ingat-ingat lagi, sedetail mungkin nih dari kalian kecil sampai sekarang, sedetail mungkin kalian ingat lagi, temukan apa yang menjadi ketertarikan kalian. Kalian tertariknya tuh apa gitu ya. Temukan bakat dan potensi itu. Kemudian ikut komunitas atau kelompok gitu ya. Ikut kelompok yang sesuai sama passion kamu, ketertarikan kamu atau bakatmu gitu ya. Kelilingi diri kamu dengan orang-orang yang positif. Kalau kita berada di dalam lingkungan orang-orang yang toksik itu ya seperti racun gitu ya, yang kerjanya sering ngeluh, menyalahkan lingkungan. Coba deh kalian saling memotivasi untuk maju bersama, atau mungkin carilah teman yang bisa membuat kamu lebih semangat untuk melakukan kebaikan-kebaikan gitu ya. Jalin pertemanan dengan orang-orang yang punya sikap positif. Ini udah tahun 2021, udah bulan April, cepet ya. Waktunya kita membangun kebiasaan yang positif agar semua tujuan dan cita-cita kita bisa kita raih. Apapun yang kita raih kalau kita nggak yakin ya udah lewat deh. Hanya sekedar angan-angan aja. Jadi mulai sekarang bangun kebiasaan yang positif untuk kita bisa mencapai cita-cita kita. Oke, ke slide selanjutnya boleh? Yang kedua, mental penghalang yang kedua adalah rasa takut gitu ya. Kak Nina yakin adik-adik semua di sini pasti pernah merasakan perasaan takut. Oke, kita bisa berpindah ke slide selanjutnya. Iya, nah ini tadi ubah insecure jadi bersyukur. Nah, bersyukur, perbaiki, bersyukur gitu. Gitu aja rumusnya, gampang. Oke, next, rasa takut. Rasa takut itu adalah salah satu perasaan atau salah satu emosi dasar dari 8 emosi dasar yang manusia miliki. Jadi itu udah berdasarkan penelitian. Salah satu emosi dasar yang pasti dirasakan oleh manusia itu adalah emosi takut, rasa takut gitu ya. Misalnya kelas 6 nih takut sebentar lagi mau lulus, gimana ya nanti ujiannya malah online begini, aku takut pas ngerjain error, nanti aku nggak dapet nilai, nggak lulus, dan sebagainya. Kemudian kelas 4 dan 5 misalnya takut nanti gimana ya, masuk sekolah nanti teman aku kenal nggak ya, atau baik-baik nggak ya, guru-gurunya galak-galak nggak ya gitu ya. Nah, rasa takut itu adalah perasaan yang wajar, semua orang hebat di dunia ini pernah mengalami rasa takut ini. Terus gimana Kak Nina, aku sering banget ngerasain takut ini, sekarang pun mungkin aku lagi takut nih Kak Nina. Nah, tenang, Kak Nina mau kasih tahu ada kunci emas untuk bebas dari rasa takut. Kunci emasnya itu kamu udah punya, karena kunci emasnya itu ada di diri kamu. Kenapa Kak Nina bilang kunci emasnya ada di diri kamu? Ya emang ada di diri kamu gitu ya. Jadi gini, adik-adik tuh punya kunci emas itu. Tanpa kalian sadari, sebenarnya kalian sendirilah yang menciptakan rasa takut itu, bukan orang lain, ya kan? Jadi, sekarang kita sama-sama tahu nih bahwa rasa takut itu memang tidak datang gitu aja. Rasa takut itu dibiarkan, diciptakan. Pertama-tama diciptakan, kemudian dibiarkan tumbuh. Ketika rasa takut itu kemudian diresapi dan dihayati setiap hari sampai ke dalam hati, gitu. Apa yang akan terjadi? Ya rasa takut itu akan terus tumbuh, bahkan bisa sampai mengakar. Kalau rasa takut ini sampai mengakar,
ini yang akan membuat seseorang memiliki mental seorang penakut. Mental seorang penakut itu kayak gimana? Belum mulai aja udah takut, belum dicoba udah takut duluan, apa-apa serba takut duluan deh pokoknya. Nah, ini yang berbahaya. Perasaan takut itu akan memenjarakan pikiran kita sendiri, mengekang kebebasan kita untuk merasakan, untuk berpikir juga. Nah, coba deh kita renungkan sama-sama. Berapa banyak nih kesempatan yang nggak kita ambil, berapa banyak keinginan yang cuma jadi keinginan aja gitu ya, nggak terwujud. Nah, apa kita mau jadi orang yang gini-gini aja? Ayo, apa kita mau ketika nanti kita ketemu teman-teman misalnya udah pada lulus, reunian, ternyata cuma kita doang yang jalan di tempat gitu. Nggak ada perubahan, tetap gini-gini aja setelah sekian lama berlalu. Pastinya kita sebagai manusia kan menginginkan adanya perubahan lah ya, perubahan diri ke arah yang lebih baik. Yuk kita ingat bahwa rasa takut itu hanya ada di pikiran kita aja. Rasa takut tidak akan punya kekuatan kalau kita tidak memberikan keyakinan pada rasa takut itu sendiri. Gimana supaya kita bebas dari rasa takut? Ubah cara pandang kita, karena rasa takut yang selama ini berkuasa atas pikiran dan perasaan kita, coba deh dibalik. Ketakutan itu kita tempatkan di bawah kita. Jadi bukan ketakutan itu yang jadi raja, yang berkuasa atas diri kita, tapi kita tempatkan di bawah kita. Sekarang kita yang berkuasa, kita yang jadi raja atas ketakutan kita, atas semua perasaan kita gitu ya. Contohnya gini, mau ujian praktek nyanyi misalnya, diminta menyanyi. Ketika sebelum mulai adik-adik udah memasukkan gambar-gambar ketakutan dalam pikiran adik-adik gitu. Misalnya, aku tuh nggak bisa mencapai nada ini nih, pasti nanti pas di bagian ini aku fales. Aku tuh takut teman-teman liatin aku, terus aku fales. Nanti mereka pasti ketawain aku gitu ya. Nah, isinya cuma hal-hal negatif terus di pikiran kita. Nah, sekarang coba dibalik. Kalau aku bisa, aku lebih kuat dari rasa takut ini, pasti aku berhasil. Ganti dengan gambaran-gambaran positif. Aku udah belajar kok. Aku udah ulang-ulang berlatih kok. Pasti aku bisa. Kalaupun aku gagal, ya gagalnya mah nggak akan buruk-buruk banget lah gitu ya. Yang penting sekarang aku berusaha dulu. Aku nggak perlu takut karena teman-temanku juga nggak sejahat itu kok. Pasti ada teman-teman yang baik gitu ya, nggak semua yang ngetawain. Tenang aja gitu. Nah, kalau diubah cara pandangnya akan jauh lebih lega kan? Lebih enak mana sih membayangkan hal baik atau hal yang buruk? Nah, kalau membayangkan hal-hal baik jauh lebih mudah, kenapa sih kita harus membayangkan ketakutan yang belum tentu terjadi gitu ya. Jadi bayangkan hal yang positif gitu ya. Hindari memasukkan pikiran-pikiran yang negatif gitu ya. Kemudian bergeraklah seperti orang berenang ya. Berenang coba deh adik-adik lihat ya. Gerakan sekecil apapun akan membawa ke garis finish. Nah, kalau adik-adik nggak bergerak, ya nggak akan kemana-mana. Potensi kita hanya akan tenggelam. Cita-cita kita hanya akan jadi cita-cita aja. Ingat di awal Kak Nina berkata bahwa ketakutan itu akan jadi raja di pikiran kita kalau kita benar-benar meyakini hal buruk itu akan terjadi. Di awal tadi Kak Nina juga bilang diri kita masing-masing punya kunci emas. Ada cara untuk berkuasa terhadap rasa takut. Pakai kuncinya yuk. Cara untuk mengatasinya kita ubah mindset kita bergerak. Orang yang menang itu bukan orang yang nggak punya rasa takut. Karena tadi Kak Nina bilang semua orang pasti punya rasa takut gitu ya. Orang yang menang itu bukan orang yang tidak punya rasa takut, tapi orang yang menguasai rasa takutnya dengan tidak memberikan kekuatan pada rasa takut itu. Gitu ya. Nah, kemudian kita lanjut ke mental pendukung nih. Yuk ke slide selanjutnya. Mental pendukung yang pertama adalah rasa percaya diri. Alasan ketidakpercayaan diri itu biasanya ada dua. Ada dua. Yang pertama biasanya karena jarang berinteraksi gitu ya. Nah, dulu Kanina juga waktu SD sampai SMA juga Kanina juga susah berkomunikasi sama orang lain gitu ya. Kikuk, malu, ngerasa nggak pede, ya pokoknya negatif lah. Kalau Kanina sekarang balik nih gitu ya, lihat ke masa lalu Kanina, Kak Nina tuh akan bilang kalau kemampuan komunikasi Kak Nina tuh buruk banget. Memang separah itu dulu gitu ya. Apalagi dulu kalau Kak Nina harus berkomunikasi dengan orang yang misalnya lebih cantik atau lebih ganteng gitu ya secara fisik atau cantik atau ganteng gitu secara fisik dengan teman-teman yang populer biasanya Kak Nina juga minder. Terus orang yang lebih tua termasuk Bapak Ibu guru gitu ya atau juga komunikasi sama orang-orang baru itu juga susah banget dulu.
Dan akhir-akhir ini ketika Kak Nina berkecimpung di dunia komunikasi, Kak Nina jadi tahu bahwa masalah komunikasi ini itu adalah hal yang dialami oleh banyak orang. Mungkin di sini kalian juga mengalami. Sebenarnya ada banyak alasan kenapa orang jadi nggak pede. Di sini Kak Nina ada merumuskan 2. Yang pertama adalah karena jarang berinteraksi dengan orang lain. Ketika kita jarang berinteraksi, hal ini menyebabkan kemampuan komunikasi kita jadi nggak terasa. Nah, ini adalah masalah skill atau kemampuan. Skill komunikasi terjadi ketika kita berinteraksi. Kalau jarang dilatih, ya maka nggak akan terasah dengan baik gitu ya. Maka dari itu wajar kalau adik-adik merasa nggak pede kalau skill komunikasinya jarang digunakan gitu. Kemudian yang kedua masalah cara pandang atau mindset dan masalah pengaturan emosi. Orang-orang yang mengalami sebab kedua ini tuh unik. Sebenarnya mereka bisa nih berbicara gitu ya. Berkomunikasi oke gitu. Berkomunikasi dengan orang lain oke. Bahkan mungkin udah juga terasah gitu kemampuan komunikasinya. Tapi tidak baik dalam pengaturan emosinya. Misalnya selalu overthinking tuh banyak pikiran di sini ya tadi ya, mikirin macam-macam gitu. Nah jadinya nggak pede. Nggak pede ini mempengaruhi performa kita untuk berkomunikasi. Nah kedua sebab ini bisa terjadi beriringan. Jadi selain sebab ke-1 juga mengalami sebab kedua bisa. Yang menarik menurut Kanina adalah sebab kedua. Kalau seseorang mengalami sebab kedua bisa aja orang tersebut nggak sadar kalau mereka tuh sebenarnya punya kemampuan berkomunikasi cuma karena pikiran negatif mereka nih yang sudah ada di pikiran mereka itu kemudian akhirnya jadi terbatas kemampuan komunikasinya gitu ya. Ketika kita overthinking, performa aktivitas kita akan memburuk dan kita jadi nggak fokus sama apa yang kita lakukan. Kita nggak bisa menikmati momen ya dan hanya fokus pada masa lalu, pada kegagalan. Dengan kata lain, kita takut akan potensi-potensi kegagalan yang sebenarnya itu cuma ada di otak kita doang. Lalu gimana caranya untuk bisa mengatasi ini? Baik masalah 1 atau 2, kita identifikasi dulu masalahnya untuk dapat solusi yang tepat gitu ya. Karena gini, kalau kita bicara tentang skill komunikasi itu luas banget. Ada komunikasi asertif misalnya, ada komunikasi tentang public speaking, ada banyak gitu ya. Dan mungkin juga seperti tadi, mungkin masalah komunikasinya bukan di cara berbicara, tapi justru di pengendalian emosi atau di pikiran negatif kita. Jadi kita telaah dulu nih, identifikasi dulu. Masalahku tuh sebenarnya apa sih gitu ya. Evaluasi diri secara mendalam sebenarnya aku tuh kenapa sih kok susah untuk berkomunikasi sama orang. Dan kalau kita sudah tahu kekurangan diri kita perbaiki. Sekecil apapun progresnya itu adalah tetap progres gitu ya, kita perbaiki. Misalnya kita hari ini ngobrol sama siapa, terus kita evaluasi lagi. Tadi tuh aku ngobrol sama dia, ngobrolinnya ini, perasaanku begini, oh ternyata aku belajar ternyata caranya dia berkomunikasi itu seperti ini gitu ya. Nah kita cari dan juga melihat dari orang-orang di sekitar kita. Kemudian latihan ya untuk memperbaiki itu, evaluasi kekurangan kita buat sekecil apapun nih progres sedikit demi sedikit kita lakukan gitu ya. Oke, selanjutnya yuk kita latihan konsisten. Skill apapun kalau nggak dilatih akan sulit untuk jadi jago. Orang-orang yang sudah fasih public speaking biasanya sudah meluangkan banyak waktu untuk mengasah atau melakukan hal tersebut gitu ya. Jadi gini, kalau adik-adik merasa kurang pede ketika berkomunikasi dengan orang lain atau merasa jarang berkomunikasi, mungkin ini saatnya ketika kita belajar public speaking ini, inilah saatnya adik-adik kemudian mengasah kemampuan adik-adik ya, dimulai dari memahami atau mempelajari public speaking seperti hari ini kita lakukan. Kegiatan-kegiatan di sekolah, pakailah itu sebagai sarana untuk mengasah kemampuan berkomunikasi. Bapak Ibu guru kita tuh baik banget gitu ya. Kalau ngasih tugas itu pasti ada maksudnya untuk melatih kita menjadi orang yang lebih jago, lebih baik lagi gitu ya. Ketika diminta presentasi, lakukan dengan sungguh-sungguh. Ketika diminta tampil di acara sekolah, berlatihlah, lakukan dengan sungguh-sungguh. Ketika diminta untuk mengerjakan proyek, misalnya di kelas, coba dieksplor lebih dalam kemampuannya. Kerjakan sebaik-baiknya. Gitu ya. Di rumah pun kalau adik-adik tertarik misalnya untuk menjadi MC atau menjadi voice over talent itu pengisi suara ya gitu ya. Yang suka nonton iklan ya, kita sering lihat di TV ada iklannya, yang ngisi suara itu namanya adalah voice over talent gitu ya, atau mungkin video-video di YouTube, mungkin juga di sekolah mungkin Bapak Ibu guru membuat video-video
tertentu misalnya anak-anak disuruh mengisi suaranya. Nah, itu disebut sebagai voice over talent. Dunia voice over itu seru sekali gitu ya. Seru banget. Pengisi suara, dubber gitu ya. Itu juga seru banget gitu. Atau mungkin ada yang mau jadi YouTuber, stand up comedian, coba berlatih lah terus. Dan yang ketiga adalah fokus. Di sini Kak Nina mau membahas tentang fokus. Untuk berbicara ini mungkin ini bisa dipakai juga untuk berbicara nggak dalam lingkup yang besar, berbicara dari hati ke hati antara satu orang dengan satu orang ini bisa dipakai gitu ya. Biasanya ketika kita berhadapan dengan orang lain, orang yang tidak fokus atau berpikir kemana-mana, yang terjadi di pikirannya adalah berpikir macam-macam. Aduh aku bingung mau bicara apa ya habis ini. Aduh aku nanti kalau bercanda garing. Aduh nanti kalau presentasi aku gagal gimana gitu ya. Nanti aku nggak bisa deket lagi sama teman aku dan sebagainya gitu ya. Pikiran ini harus kita sadari bahwa ini hanya terjadi di pikiran kita aja gitu ya. Kita lebih baik fokus pada hal yang terjadi saat ini. Fokus ke orang yang kita ajak bicara daripada pikiran-pikiran negatif kita. Fokus pada momen komunikasinya itu. Ketika kita fokus pada ketakutan kita, pikiran kita akan terpecah jadi dua soalnya. Jadi nggak perlu berpikir hasil obrolannya gimana, fokus aja pada orang yang ada di depan kita. Kalau garing gimana Kak Nina? Aku kan malu, nanti dia nggak mau lagi ngobrol sama aku gitu ya. Ingat-ingat nih ya, gini, khusus untuk bicara antar teman nih misalnya, coba ingat sama semua orang, termasuk teman deket kita, sahabat kita, dulu waktu pertama kali kita kenal, itu juga pasti ada momen garingnya gitu ya. Ada momen anehnya, ada momen tiba-tiba kita diem, tiba-tiba dia diem gitu ya. Pasti ada momen aneh, ada momen garingnya. Meskipun sama sahabat kita sendiri, coba kita ingat lagi flashback gitu ya ke pertama kali kita ketemu dia. Nah ini wajar. Ini wajar terjadi di awal ketika kita apalagi bertemu dengan orang baru dan nggak apa-apa. Ini tuh cuma ngobrol. Bukan mau apa gitu ya. Cuma ngobrol kok. Nggak apa-apa gitu ya. Nggak apa-apa garing biasa kok gitu ya. Sama teman-teman kita yang deket juga pasti akan mengalami fase garing juga gitu ya. Jadi jangan takut ya untuk mau atau untuk mulai berkomunikasi. Yang perlu kita lakukan adalah terus mengevaluasi diri, terus kembangkan diri meskipun gagal di awal. Mau kita menghadapi momen aneh, krik-krik, garing, atau tiba-tiba diam ketika ngobrol, yang penting kita terus mengalami kemajuan dalam komunikasi kita. Santai, anggap ini sebagai proses. Ini kan cuma ngobrol, proses belajar gitu ya. Adik-adik tuh masih punya banyak waktu untuk improve, untuk meningkatkan kemampuan adik-adik. Perubahan itu terjadi tidak instan. Perlu kemajuan sedikit demi sedikit. Oke, selanjutnya. Oke, kita tadi udah belajar tentang mental penghalang dan mental pendukung. Wah, kita masuk ke bagian paling seru. Bagian paling seru itu adalah kita belajar tentang teknik public speaking. Wah, semangat banget nih Kanina. Karena kalau di sini kita bisa sekaligus praktek gitu ya. Oke, teknik public speaking. Siapa di sini yang tertarik jadi MC, presentator, atau moderator mungkin? Atau konten kreator, YouTuber, guru, pembicara, motivator, apalagi banyak ya. Kayaknya hampir semua pekerjaan membutuhkan kemampuan public speaking gitu ya. Dalam satu penelitian memang komunikasi ini dianggap sebagai penunjang individu ya untuk mencapai cita-cita kemampuan public speaking ini, kemampuan kita berkomunikasi gitu ya. Nah, hari ini di poin ini Kanina akan mengajak kalian adik-adik semua untuk mengasah kemampuan public speaking adik-adik. Kanina paling suka menjelaskan bagian teknik ini karena nanti di beberapa poin kita akan coba praktek ya. Ada 4 teknik public speaking yang akan Kanina berikan di sini. Yang pertama adalah bagaimana mengendalikan grogi. Kemudian yang kedua, bicara hebat. Yang ketiga, bicara meyakinkan. Dan yang keempat, bahasa tubuh dasar nih ketika kita tampil di depan orang. Gimana sih? Nah, kita akan belajar tentang itu. Yuk ke slide selanjutnya yuk. Yang pertama adalah tentang mengendalikan grogi. Kenapa Kak Nina bilang mengendalikan? Karena grogi itu tetap kita perlukan supaya kita bisa tetap waspada ya. Dalam kadar yang tepat ya. Grogi itu jangan dihilangkan juga. Karena kalau dihilangkan nanti bagaikan mengendarai mobil di lapangan luas tanpa rem, nggak khawatir menabrak, nggak peduli arah, mengabaikan kecepatan gitu ya. Jadi grogi ini tetap dibutuhkan untuk baiknya penampilan kita atau ketepatan kita berkomunikasi. Ciri grogi itu apa? Biasanya detak jantung itu meningkat. Orang yang grogi itu berarti otaknya nih, otak kita itu tuh akan meminta, akan bilang,
ke aliran darah kita. Akan bilang untuk minta aliran darah kita lebih banyak dong mengalir ke otakku nih, supaya dia bisa berpikir dengan baik gitu ya. Nah, apa yang dilakukan otak kemudian? Ya, orang yang grogi itu berarti otaknya akan meminta aliran darah lebih banyak mengalir ke otak supaya dia bisa berpikir dengan baik dan tenang. Nah, kemudian yang dilakukan otak adalah dia akan memerintah yang namanya jantung untuk bekerja lebih kencang, lebih cepat. Makanya itu dak-dikduk gitu ya. Hasilnya ya kita akan ngerasa deg-degan. Jadi yang perlu kita lakukan pertama kali ketika deg-degan adalah mengatur nafas. Ada teknik mengatur nafas yang bisa kita terapkan. Teknik ini biasa digunakan oleh para pembicara. Caranya mudah banget, namanya teknik 7-11. Yuk kita praktek yuk. Semuanya ikut praktek ya. Yuk semuanya ikut praktek. Tekniknya gimana sih? Gampang banget. Nggak susah-susah. Public speaking tuh menyenangkan. Nggak ada yang susah gitu ya. Teknik 7-11. Menarik nafas 7 detik. Ditahan sebentar. Lalu keluarkan 11 detik supaya kita lebih tenang. Yuk kita praktek yuk. Tarik nafas 7 detik. Kanina hitung ya. Oke. Yuk, kita mulai tarik nafas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tahan sebentar. Tahan lagi. Kita keluarkan yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ye, gampang ya. Kalau teman-teman, kalau adik-adik di sini lagi grogi, deg-degan, coba deh teknik 7-11-nya ini digunakan. Dipakai ya. Apa itu? Nah, kemudian kita masuk ke bagian mengenal materi. Kalau kita udah berusaha tenang, tapi kita nggak kenal materi, itu juga deg-degan juga ya jadinya gitu ya. Jadi harus ada persiapan ketika kita mempresentasikan sesuatu. Baca lagi materinya baik-baik supaya nggak deg-degan, supaya nggak grogi gitu ya. Jadi pelajari baik-baik materinya. Kita misalnya nih diminta presentasi tentang kota-kota di Indonesia. Ya kita harus tahu apa artinya kota, ada kota apa aja di Indonesia gitu ya. Jadi pelajari baik-baik, mengenal materi supaya kita nggak grogi. Kemudian ada satu teknik namanya teknik anchoring ya. Teknik anchoring ini adalah melakukan sesuatu yang biasa kita lakukan, yang membuat kita tuh merasa nyaman, santai, tenang ketika berbicara gitu ya. Misalnya nih ada orang-orang yang sebelum berbicara di depan umum, sebelum tampil perform gitu ya, dia mendengarkan lagu kesukaannya gitu ya. Ada juga yang sebelum tampil, sebelum presentasi di depan kelas, dia remes-remes tangannya gitu ya, atau masukin tangannya ke kantong, atau pegang-pegang tisu gitu ya. Nah itu adalah teknik anchoring, di mana ketika kita melakukan itu tuh membuat kita jauh lebih tenang gitu. Dan kalau kita udah jauh lebih tenang, kita akan lebih lega, lebih tertata untuk bisa berbicara di depan orang gitu ya. Oke, kemudian ini, mulailah dengan senyuman ketika mulai bicara. Ketika kita mulai bicara, mulailah dengan senyuman. Orang yang melihat orang lain tersenyum, itu akan cenderung ikut tersenyum juga gitu ya. Jadi kalau adik-adik diminta tampil di depan kelas atau menjelaskan sesuatu di depan orang lain, mulailah bicara dengan tersenyum. Bagus itu, karena kalau orang tersenyum berarti hatinya hangat. Kalau kita tersenyum berarti hati kita hangat. Kalau kita melihat orang lain tersenyum, oh berarti hatinya dia sudah hangat nih. Berarti dia sudah siap untuk diajak berbicara kita. Kemudian bicaralah dengan jelas dan bertenaga. Jangan sampai karena kita mencoba mengatur grogi, kita bicaranya jadi nggak pede, jadi pelan bicaranya gitu ya. Misalnya jadi MC, disuruh jadi MC di sekolah, harusnya di pembukaan, selamat pagi Bapak Ibu, guru-guru, teman-teman gitu ya. Nah karena grogi ngomongnya jadi pelan-pelan. Selamat pagi semuanya gitu ya. Nah apa yang akan terjadi, biasanya penonton akan justru lebih memperhatikan kita sebagai pembicara. Karena kalau nggak kedengeran suaranya, pasti akan gimana? Bicara apa ya MC itu tadi ya? Apa sih maksudnya? Semakin mendekat dia ke kita gitu ya. Nah, biasanya ini justru akan semakin membuat kita panik. Karena pembicara atau MC akan kemudian berpikir, loh kenapa nih pada ngeliatin aku gitu ya? Aku salah apa? Apakah baju aku
kancingnya kebuka atau aku tadi ngomongnya salah ya gitu ya. Jadi usahakan menggunakan bicara dengan bertenaga gitu ya. Jadi begitu muncul yakinlah siap untuk bicara, ada senyumnya, bicara keras, sudah atur nafas terlebih dahulu, pelajari materi, dengan demikian adik-adik bisa tampil lebih yakin dan lebih maksimal. Groginya bisa diatur, disesuaikan dengan keinginan dan siap untuk bicara. Oke, kita masuk ke bagian selanjutnya, bicara hebat. Kita mau pemanasan dulu ya, karena ini tekniknya lumayan wow. Coba adik-adik baca ini. Coba adik-adik baca ini di rumah masing-masing. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5 kali deh, 5 kali deh. 1.000, 2 biru, 3.000, 4.000, 1.000, 2 biru, 3.000, 1.000, 2 biru, 3.000, 1.000, 2 biru, 2 biru. Oke. 1.000, 2 biru, 3.000, Nah, saya mau nanya. Oke, udah semuanya ya, udah baca ya semuanya. Nah, itu pemanasan kita untuk hari ini. Kita ke slide selanjutnya yuk. Nah, tujuannya apa sih Kanina kasih 1.000, 2.000? Itu kan Kanina aja belibet nih. Tapi ini adalah hal yang bisa kita lakukan ketika kita ingin bicara hebat. Yuk kita ke slide selanjutnya. Nah, gini. Salah satu tujuan penting ketika kita menjadi public speaker, ketika kita bicara di depan umum nih adalah ya membuat orang lain percaya sama kita. Itu tujuan dari public speaking gitu ya. Salah satunya tujuannya adalah membuat orang percaya sama kita ketika kita lagi bicara gitu. Nah, Kanina menyebut kemampuan ini sebagai kemampuan bicara hebat. Nah, ada cara sederhana yang mudah dipraktekkan, nama tekniknya adalah teknik claps. Seperti artinya claps ya, tepuk tangan. Jadi kalau kalian bisa melakukan teknik claps ini, wah tepuk tangan ya untuk diri sendiri gitu ya. Nah, teknik claps ini adalah singkatan dari clear, loud, dan powerful speaking gitu ya. Clear itu gimana? Clear itu jelas. Clear itu intinya adalah bicara jelas. Kemudian loud, bicara menggunakan otot diafragma. Suara terdengar dengan baik. Jadi kalau clear itu suaranya jelas, loud itu suaranya bisa terdengar dengan baik, dan powerful speaking itu adalah saat berbicara didengar oleh audiens dan audiens bisa percaya dengan apa yang kita katakan. Gitu ya. Kanina akan bahas satu persatu di sini. Clear, yang pertama Kanina mau bahas clear. Bicara yang jelas. Apa yang dilakukan public speaker supaya jelas bicaranya? Yang pertama adalah bicara menggunakan intonasi. Intonasi itu adalah tinggi rendahnya nada bicara. Seperti juga penyanyi saat menjadi communicator, saat ngomong, berbicara di depan orang, kita juga harus punya nada bicara supaya tidak membosankan, tidak monoton. Orang kalau nyanyi kan ada tinggi rendahnya. Ya, ada tingginya, rendahnya bervariasi. Tapi ya di sini ngomong juga seperti itu. Tapi bukan berarti Kanina minta adik-adik bicara sambil bernyanyi ya. Itu namanya musical gitu ya, musikal. Nah, contohnya gini. Misalnya nih, kalau Kanina bicaranya datar gini. Selamat pagi, hari ini Kanina akan menjelaskan bagaimana cara supaya tenang ketika bicara di depan umum. Nah, itu datar. Kan bosen ya, ngantuk lama-lama. Beda lagi kalau gini, selamat pagi, hari ini Kanina akan menjelaskan bagaimana cara supaya kalian tetap tenang ketika bicara di depan umum. Nah, jadi intonasi itu dimainkan. Tinggi rendahnya nada dimainkan. Jadi ketika kita bicara, mainkanlah intonasi, naik turunnya nada bicara. Kemudian yang kedua, artikulasi. Kejelasan adik-adik berbicara. Ada pelafalan yang baik, karena ada beberapa orang yang kalau bicara itu seperti bergumam gitu ya, mumbling, nggak jelas gitu ya. Misalnya, selamat pagi Bapak Ibu Guru dan adik-adik semua untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Nah, itu kan bergumam ya, gitu. Contoh yang benar dengan artikulasi yang benar itu adalah jangan ada suku kata atau kata yang menempel, yang saling menempel satu sama lain atau terdengar tidak baik gitu ya. Misalnya gini, selamat pagi Bapak Ibu Guru. Nah, itu kan tidak ada kata-kata yang menempel satu sama lain kan, gitu ya. Jadi semua harus jelas, mulutnya jangan lupa dibuka gitu. Kemudian aksentuasi, penekanan. Aksentuasi ini adalah penekanan dalam beberapa kata yang dianggap penting. Tujuannya adalah agar audiens memperhatikan beberapa kata tertentu. Misalnya, selamat pagi, pagi ini saya Nina.
Nah, itu kan ditekankan. Saya Nina akan mengajak Anda melihat keindahan gitu ya. Keindahannya itu ditekankan. Keindahan Pulau Bali yang begitu luar biasa. Luar biasanya juga ditekankan. Jadi ada penekanan di situ. Biasanya yang ditekankan itu ada nama, tanggal, manfaat, hari, nama merek ketika kita mempresentasikan produk itu juga diberikan penekanan supaya jelas atau clear. Oke, yang kedua laut. Bicara menggunakan otot diafragma agar suara terdengar lebih bulat dan lebih jelas terdengar oleh audiens kita. Apa yang harus kita lakukan Kak Nina untuk bicara dengan otot diafragma ini? Apakah berarti kita harus teriak-teriak ngomongnya gitu ya? Tidak, kalian nanti sakit. Oh tidak. Tenggorokannya. Tentu tidak, nanti kalian sakit tenggorokannya. Gitu ya. Bukan teriak. Kak Nina ingatkan lagi, bukan teriak tapi bertenaga. Beda loh. Bukan teriak tapi bertenaga. Bertenaga adalah ketika kita bicara menggunakan otot diafragma. Yuk semuanya coba ya. Semuanya kita coba. Duduknya yang baik, duduknya yang tegap. Diafragma itu adalah otot yang letaknya di atas perut, di bawah dada. Jadi di atas perut, tapi di bawah dada gitu ya. Karena dia otot, maka dia akan lebih bertenaga atau lebih kuat dibanding kita bicara menggunakan tenggorokan. Tenggorokan ini tuh nggak begitu kuat gitu ya. Kalau Kanina juga kalau bicara dengan menggunakan tenggorokan aja, paling 3 jam ngomong udah capek gitu ya, atau udah serak gitu ya. Nah, kita bicara menggunakan otot diafragma. Gimana caranya nyari diafragmaku? Aku nggak tahu Kanina gimana caranya. Gampang kok sebenarnya gitu ya. Kita temukan nada tengah gitu. Yuk kita bareng-bareng ya. Kita ucapkan misalnya, hai apa kabar? Nah, kalau Kanina nih, kita cari dulu nada paling rendah. Kalau Kanina segini. Hai apa kabar? Itu nada rendahnya Kanina. Hai apa kabar? Itu rendah. Udah cari belum nada rendahnya? Bilang, hai apa kabar? Cari nada rendah. Hai apa kabar? Nah, itu adalah iya betul. Nah sekarang kalau boleh nggak? kalau udah cari cari nada rendah. Apa kabar? Good. Udah dapat ya. Kita cari sekarang nada tinggi. Kita apa kabar? cari ya. Itu nggak sih? Apa kabar? Apa kabar? Bagus banget semuanya bagus ya. Oke, masih ada lanjutannya nih. Karina Oke, Karina lanjutkan dulu ya. Oke. Kalau kita udah dapet nada rendah, kita cari nada tinggi. Misalnya Kanina kan tadi nada rendahnya, hai apa kabar gitu ya. Kemudian nada tinggi, hai apa kabar. Nah itu nada paling tinggi, hai apa kabar gitu ya. Nah kalau udah dapat nada rendah dan nada tinggi, kita cari nada tengah. Tadi kan, hai apa kabar, hai apa kabar, hai apa kabar, hai apa kabar. Di tengah-tengah itulah kita bicara dengan otot diafragma kita. Gampang kan? Caranya cari otot diafragma kita nih bicara dengan otot diafragma tuh gitu. Jadi kita temukan dulu nada paling rendah, nada paling tinggi, baru kita temukan tengah-tengah gitu ya. Hai apa kabar? Hai apa kabar? Hai apa kabar? Gitu ya. Tengah-tengah itu adalah bicara dengan bertenaga. Bukan teriak tapi bertenaga. Menggunakan otot diafragma. Gitu ya. Oke, kemudian yang terakhir adalah powerful speaking. Nah, waspada dengan filler words gitu ya. Filler words itu apa? Kayak gini. Nah, ya oke gitu ya. Pokoknya gitu-gitu. Jadi filler words itu adalah kata-kata yang sebenarnya nggak perlu gitu ya. Nah, ini yang namanya filler words. Jadi ini sebisa mungkin kita minimalisir ya. Mungkin nggak sempurna dalam pembicaraan kita kayak tadi dari awal sampai akhir. Mungkin Kanina juga nggak sempurna. Pasti tadi ada filler words-nya gitu ya. Tapi kalau kita udah tahu ilmunya bahwa filler words ini ternyata harus diminimalisir. Jangan sering-sering deh gitu ya. Nah, caranya adalah dengan keep it short and simple gitu ya. Kalau nggak perlu menggunakan atau atau ya, oke, nah gitu ya, nggak usah dipakai. Keep it short and simple gitu ya. Keep it short and simple ini nanti akan membuat adik-adik jadi seorang public speaker yang mudah didengarkan. Dan inilah powerful speaking ini gitu ya. Kecepatan juga harus diatur ya, nggak boleh terlalu cepat atau terlalu pelan gitu. Beberapa filler words ini bisa
sering banget sebenarnya Kanina lakukan atau Kanina ucapkan, tapi gini, salah satu tipsnya nih misalnya yang paling sering itu adalah gitu ya. Selamat siang adik-adik. Hari ini Kanina akan presentasikan tentang ini loh, cara membuat sapu ijuk loh. Oke, begini caranya. Pertama gitu ya, jadi banyak banget nya. Nah, caranya kalau kalian sering banget juga menggunakan gitu ya, kita ubah yuk. Kita beri jeda saat bicara. Jadi bicaranya itu jangan kecepatan. Sabar gitu ya. Satu-satu nggak boleh nempel kata-katanya. Selamat pagi gitu kan nempel. Tapi kalau selamat pagi Bapak Ibu Guru, nah itu kan nggak nempel satu sama lain. Selamat pagi Bapak Ibu Guru. Jadi usahakan satu kata dengan kata yang lainnya jangan nempel. Dan kita bisa mengganti dengan ep gitu ya. Jadi tambahkan P atau B di belakang itu gitu ya. Coba deh kalian coba sekarang kalian coba sendiri ya di rumah. Coba sekarang nih. Sekarang kalian coba. Beda kan? Kalau itu kan setengah mulut kita terbuka. Ya nggak sih? Iya kan? Gitu kan? Itu kan setengah mulut kita terbuka. Tapi kalau kita tambahin Oke. Mulai gambarnya ini. Sekarang kita tambahin P atau B di belakangnya. Coba. Jangan keras ya, jangan keras-keras. Gitu. Tapi pelan-pelan. Nah, jadi nggak jadi ngomong. Kanina. Ya. Aku mau challenge kakak nih. Wah, challenge ya. Oke. Tapi kita lanjutkan dulu materinya boleh? Kanina saya boleh izin live nggak? Baterainya low bat. Oke, segera dipasang ya chargerannya ya, Nak ya. Oke. Boleh live dulu, nanti kemudian cari chargerannya, nanti gabung lagi ya. Oke, itu tadi tips dari Kanina bahwa kalau kita sering banget mengucapkan kata gantilah belakangnya pakai P atau B. Jadi yang setengah mulut kita terbuka tadi jadi nggak jadi deh, jadi nutup gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang bicara meyakinkan. Oke, next slide. Slide selanjutnya kita akan bicara tentang oke, ini tadi praktek ya. Selamat pagi, hari ini saya Nina akan menjelaskan bagaimana cara supaya tetap tenang ketika berbicara di depan umum. Nanti kalian bisa latihan ya, atau sekarang coba kalian latihan sendiri masing-masing di rumah. Yuk, kalian sebutkan ini dengan teknik yang tadi sudah Kanina bicarakan, clear, loud, dan powerful speaking. Gitu ya. Nah, kemudian ini tadi loud juga kita temukan nada terendah, nada tertinggi baru tengah-tengah. Udah paham ya tentang loud ini ya? Hebat semuanya tadi udah nyoba. Kita ke slide selanjutnya. Nah, kalau adik-adik bisa mengatur grogi gitu ya, dan sudah bisa juga bicara dengan kemampuan claps. Tadi claps itu adalah clear, loud, and powerful speaking. Kalau adik-adik sudah bisa mengatur grogi, teknik clapsnya udah oke. Nah, berarti adik-adik sudah mempunyai kemampuan untuk bicara yang meyakinkan. Bicara yang meyakinkan itu adalah bicara yang membuat orang tuh yakin dengan apa yang kita lakukan, dengan apa yang kita bicarakan, gitu ya. Bagaimana supaya penampilan kita maksimal? Supaya penampilan kita tuh terlihat meyakinkan lawan bicara kita, pertama pastikan suara jelas, nyaman, dan volume cukup gitu ya. Sehingga audiens kita bisa mendengar dengan nyaman dan jelas pada apa yang kita katakan. Kemudian percaya dirilah pada penampilan adik-adik. Gimana caranya pede ketika tampil? Ya dengan mencintai materi. Di sini Kanina bukan bilang tentang hanya sekedar membaca materi ya, tapi mencintai materi gitu ya. Bukan sekedar tahu, bukan sekedar baca materi. Kalau adik-adik mencintai materi yang dibawakan, maka akan lebih mudah menyampaikan kepada audiens. Pembicara, MC, presentator yang bersemangat itu terdengarnya berbeda loh gitu ya. Ketika kita bicara di depan orang lain, kita harus ingat bahwa kita nggak hanya sekedar bicara, tapi kita memberikan manfaat ya, yang banyak sekali untuk mereka. Kemudian senyum tulus. Senyuman yang tulus itu membuat orang melihat kita merasa nyaman karena mereka melihat ada wajah ramah yang mereka lihat gitu ya. Ingat ya, gini.
Saat kita bicara, kita tuh jadi pusat perhatian. Dan kita semestinya bisa menularkan tuh kebahagiaan dan keakraban dengan mereka. Dimulai dari tersenyum. Gunakan kalimat yang baik juga. Ada kondisi formal, semi formal, dan non formal nih biasanya kalau MC ya. Formal itu ya benar-benar pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai ejaan yang disempurnakan gitu ya. Kemudian semi formal agak di tengah-tengah, boleh ditambahin bahasa lokal lah ya. Nadanya boleh lebih bermain, bahasanya tidak terlalu baku gitu ya. Seperti hari ini nih semi formal gitu ya. Kemudian ada lagi non formal. Non formal itu bisa pakai bahasa sehari-hari. Boleh campur bahasa daerah. Tujuannya kenapa? Tujuannya supaya setiap kata yang keluar dari mulut kita dan penampilan kita itu bisa nyaman dilihat oleh audiens dan berasa lebih akrab. Misalnya gini, gunakan kalimat sapaan yang biasa digunakan dalam keseharian deh. Misalnya Kanina menyapa kalian, hai siswa-siswi kelas 456, kelas 1, 2, 3. Dengan Kanina menyapa, hai adik-adik, pasti lebih populer, lebih biasa didengar yang, hai adik-adik gitu kan. Karena di keseharian kita jarang kalian pasti disebut, jarang gitu orang yang memanggil kalian, hai siswa, hai siswi, kan jarang. Jadi lebih familiar yang mana? Yang hai adik-adik gitu ya. Kita pakai bahasa yang biasa digunakan di keseharian kita. Kemudian tampilan, penampilan, pakailah pakaian yang sesuai dengan acara. Jangan pakaiannya, misalnya acaranya harus rapi, pakai seragam. Kita malah pakai jeans, malah pakai kaos gitu ya. Jadi nggak masuk konsepnya gitu. Oke, selanjutnya. Selanjutnya bahasa tubuh dasar di sini dari kepala nih Kanina mau bahas dari kepala. Mengangguk itu juga ada tekniknya gitu ya. Mengangguk itu jangan cepet-cepet, terus jangan sering-sering juga. Jadi gerakan mengangguk itu jangan terlalu cepat. Begini gitu ya. Dan dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah. Nah, gitu. Jadi pelan-pelan gitu ya, mengangguk pelan-pelan saat berbicara, kepalanya jangan lupa ada loh penonton di sekitar kita ya, gerakanlah ke kiri, ke kanan gitu ya. Tapi ketika bergerak jangan gini ya, jangan badannya juga ikut bergerak gini atau begini gitu ya. Biasa aja badannya tetap, tapi kepala kita misalnya bergerak, berputar, natural aja gitu ya. Jangan ke depan terus gitu ya. Kemudian senyum yang tulus. Senyum yang tulus bisa dilihat dari mana sih tulus atau enggaknya orang tersenyum sama kita? Dari mata? Iya betul. Atau dari bentuk bibir? Iya betul banget. Normalnya orang tersenyum dengan tulus itu terlihat dari mata. Matanya sedikit mengecil, kemudian di ujung matanya dan di ujung bibirnya itu ada kerutannya gitu, kerutan dikit gitu ya. Jadi apabila ada yang tersenyum tapi matanya kosong, itu bisa jadi itu hanya senyuman basa-basi aja gitu ya. Karena orang yang senyum tulus itu biasanya ada kerutannya di sini, ada kerutannya di sini di bibir gitu ya. Tapi ya ada orang yang tersenyum basa-basi aja dengan tatapan yang kosong, tidak sepenuhnya fokus ke kita. Tapi ya ini menurut Kanina sih ini masih lebih baik daripada nggak senyum sama sekali gitu ya. Jadi tersenyum itu tersenyumlah dengan tulus, berusaha ya, berusaha untuk belajar bagaimana kita bisa memberikan ketulusan ketika kita senyum. Kemudian segitiga kontak mata. Adik-adik suka bingung nggak sih ketika kita ngelihat orang lain saat berbicara, kita tuh harus ngelihat kemananya? Apakah matanya, hidungnya, atau apanya gitu ya? Nah, di sini Kanina punya teknik yang namanya teknik segitiga kontak mata. Boleh begini ya, boleh begini gitu. Nah, atau kebalik gitu. Jadi kalian boleh melihat boleh ke sini nih, ke ujung mata, atau mungkin ke hidungnya, itu juga boleh gitu ya. Jadi adik-adik bisa lihat misalnya gini, adik-adik bisa lihat alisnya. Kalau adik-adik merasa, Kak Nina, aku tuh nggak bisa ngelihat mata orang, aku takut gitu ya, aku takut kalau ngelihat mata orang nggak nyaman. Ya boleh kok nih pakai segitiga kontak mata, lihat alisnya boleh gitu ya. Atau juga bawah matanya juga boleh gitu ya, bawah matanya. Nah, bawah matanya seperti ini nih, ini kan membentuk segitiga. Nah, kemudian bawah matanya ini. Nah, bawah matanya dan juga hidungnya gitu. Pastinya hidungnya boleh banget gitu ya. Kalau jarak adik-adik dengan yang menonton kita jauh, dilihat alisnya atau hidungnya nggak apa-apa karena nggak terlalu kelihatan. Tapi kalau jaraknya dekat gitu, nah kalau jaraknya dekat ya kita belajar ya untuk bisa melihat matanya ya. Atau bawah matanya gitu ya, karena dengan melihat mata umumnya audiens akan merasa lebih diperhatikan atau dihormati gitu ya. Oke, kemudian gerakan tangan ya, gerakan tangannya ini Anda, saya, jadi dipakai, jangan
dianggurin aja, nggak dipakai tangannya, karena itu bisa memberikan efek ya variasi, kemudian tidak membosankan dan kita sendiri lebih rileks gitu dengan menggunakan tangan kita, gitu ya. Oke, selanjutnya teknik Tapi presentasi jangan ini. berlebihan kan. Iya, Kayak betul. tangannya digini-giniin. Wah, tangannya digitu-gituin jadi kungfu nanti. Oke, jangan berlebihan ya. Pokoknya di semuanya ini kadarnya di tengah-tengah gitu ya. Karena sesuatu yang berlebihan atau berkekurangan juga tidak baik gitu ya. Kemudian ini teknik presentasi ini kenapa Kanina masukkan di materi ini karena ya nanti kalau sekolah pasti public speaking ini berguna ketika presentasi. Kan kebanyakan tugas presentasi gitu ya. Apalagi nanti kalau kalian udah SMP, SMA, presentasi sendiri harus berani gitu ya. Nah, untuk kalian yang mau presentasi, terutama yang baru pertama kali presentasi, biasanya nih ada banyak pertanyaan di pikirannya, di otaknya. Aku harus bicara apa gitu ya. Aku harus nyampein seperti apa gitu. Atau gerakan badanku harus gimana nih gitu ya. Gesturku gimana nih. Nervous, grogi itu adalah hal yang wajar gitu. Harus diingat itu adalah hal yang wajar. Tapi ketika kita bisa melawan rasa takut itu, dengan menghadapinya, kita hadapi rasa takut itu, percaya deh. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima mah lewat gitu. Lewat atuh pasti bisa jauh lebih berani lagi karena udah belajar. Tapi semuanya harus melewati yang pertama. Jadi presentasi pertama kali itu memang deg-degan, nervous, grogi. Tapi kalau udah bisa melewati yang pertama, yang kedua, ketiga, keempat, kelima akan lebih lega, lebih santai gitu ya. Terutama yang bagi nanti ya, yang bagi pertama kali presentasi, pertama fokuslah pada materi. Ini yang paling utama harus dipelajari sungguh-sungguh teknik public speaking-nya yang kita pelajari. Misalnya gini, ada materi, ada teknik public speaking kan tadi kita belajar harus teknik claps, harus teknik 7-11 apa gitu ya, teknik public speaking yang tadi Kanina kasih tahu itu Kanina berikan semuanya, tapi nggak harus dipakai semuanya gitu ya. Kalian pusing nanti. Oke, kalian nggak harus pakai semua teknik yang Kanina kasih gitu ya. Ketika lagi harus membahas materi, kalian pertama fokus pada materi itu. Nah, kemudian public speaking-nya nih, teknik-teknik yang Kanina kasih, ambil 3 aja. Yang paling menurut kalian yang paling gampang gitu ya. Ambil 3 aja, misalnya biasanya yang sering diambil itu adalah teknik tentang vokal gitu ya, artikulasi, tempo, volume, nah itu ambil 3 itu aja gitu, itu boleh. Jadi nggak harus teknik public speaking yang Kanina kasih sekarang harus dipakai semuanya ketika kita bicara gitu, nggak harus. Pertama fokus pada materi yang benar-benar jadi materi yang harus kalian presentasikan, kemudian baru teknik public speaking nggak usah dipakai semua, kalian pakai minimal 3 ya, minimal 3 kalian pakai gitu ya. Kemudian latihan di depan kaca. Coba presentasi sampai adik-adik itu merasa nyaman. Atau kalau mau diajak nih orang tuanya boleh atau saudara untuk lihat presentasi kita supaya kita lebih yakin sama diri kita sendiri, sama hasilnya gitu ya, sama cara kita berbicara. Tentunya kalau latihan ini ya latihannya dilakukan jauh-jauh hari ya, misalnya seminggu. Kalau Kanina biasanya seminggu nih, hari pertama, hari kedua itu Kanina pikirin. Cari materi, mau ngomong apa ya, mau bicara apa ya gitu ya. Terus hari ketiga udah pastikan materi. Oh iya, aku mau ngomongin public speaking ke adik-adikku di SD Strada Santa Maria. Nah, itu di hari ketiga misalnya. Terus hari keempat, tulis detail apa yang mau dibicarakan. Kanina tuh masih suka menulis detail sampai selamat paginya, selamat siang, terima kasihnya juga Kanina tulis karena ya itu sesuaikan dengan karakter. Ada orang-orang yang bisa dengan poin-poin aja, ada orang yang seperti Kanina nih, semuanya harus ditulis gitu ya. Ya, itu sesuaikan dengan karakter kalian. Kemudian yang hari kelima, tadi kita udah sampai ke hari keempat, tulis detail yang mau dibicarakan. Hari kelima kita siapkan properti, baju misalnya, atau apa gitu ya. Kemudian hari keenam kita tinggal gladi bersih. Backup materi di email, di Google Drive gitu ya. Oke, itu adalah teknik presentasi. Kita ke slide selanjutnya. Oke, sekarang spontan aja ada benda apa di sekitar kamu, ambil, kemudian paling enggak ada tulisannya dan tulisan itu mengandung kalimat minimal 1, bacalah dengan menarik menggunakan teknik public speaking. Kanina contohin ya, Kanina contohin di samping Kanina, di depan Kanina ada minyak kayu putih. Siapa yang pakai minyak kayu putih juga? Ini di sini ada. Nah, coba ya. Karena Kanina udah dapat bendanya, udah dapat minyak kayu putih nih bendanya gitu ya. Kanina mau baca dengan teknik public speaking. Contohnya gini.
Minyak kayu putih plus, My Baby Kids. Minyak kayu putih plus dapat membantu meredakan sakit perut, perut kembung, masuk angin, gatal akibat digigit serangga, dan memberikan rasa hangat pada tubuh. Dengan minyak serai ini, membantu menghindari gigitan nyamuk selama 12 jam. Usapkan secukupnya pada bagian tubuh anak hingga terasa hangat dan nyaman. Nah, coba kalian Suaranya cari kayak dong iklan, benda apa? suaranya kayak iklan banget. Suaranya kayak iklan banget. Suaranya keren. Dapat belum? Suaranya iklan banget. Udah bisa jadi Keren. penyiaran. Kalian nih Bisa jadi orang iklan. Oh, orang gila. iklan banget ya. Nah, itu kalian harus belajar, itu harus dilatih. Latihnya tadi kan, setiap kata nggak boleh ketumpuk-tumpuk, harus jelas gitu ya. Coba sekarang kalian cari benda di sekitar kalian, satu aja yang ada tulisannya, kayak minyak kayu putih, kesayangannya Obat Karina. salap. Boleh, boleh yuk kita satu atau Aku dua cari siswa. dulu ya. Bu Sisil, yuk mungkin Bu Sisil bisa bantu Kanina untuk milih siswa satu atau dua untuk kita kasih kesempatan untuk praktek nih. Yuk, udah selesai. Masih ada satu lagi tentang motivasi, tapi kita ini dulu nih, coba dulu. Yuk, siapa yang mau mencoba? Oke, Kak Nina, terima Iya. kasih. Boleh coba Matthew. Matthew, hai Matthew, coba yuk. Oke. Semangat nih. Ayo Ya, sayang, Matthew. pasti bisa. Ayo, Net. Yuk, semangat. Postur tubuhnya Weh. tegap. Ayo, Postur duduknya. tubuhnya Ya, enak, ya. Matthew. Iya. Bisa dimulai, Matthew. Yuk Matthew, mulai yuk. Mikrofonnya dia. Tunggu lagi nyari. Tadi yang sudah siap anak-anak sambil nunggu Matthew. Boleh. Oh, siapa itu? Siapa Brandon? Oke, silakan Oke, Brandon. Brandon. Silakan. Ya, Apa ini? Oh, ada. Bu Brandon. Ayo, 3, 2, 1. Naturca merupakan sirup obat batuk herbal yang berguna. Terbuat dari kombinasi ekstrak pilihan yang berguna untuk membantu meredakan batuk dan melegakan tenggorokan. Wah, good. Brandon. Kanina suka banget sama suaranya Brandon. Brandon, siapa tahu kamu punya bakat ya. Karena Kanina tuh suka banget nih sama suara kamu, unik gitu. Unik tapi enak gitu. Coba nanti diasah ya, diasah dengan cara seperti itu. Oke, mungkin tadi yang pertama Matthew udah siap? Yuk Matthew yuk. Silakan Matthew. Oke. Listerine Coolmin rasanya lebih kuat untuk nafas segar, mengurangi kuman mulut 99,9%, dapat menghapuskan kuman yang ada di mulut. Oke, Matthew. Kanina dengar suara kamu nih, suara kamu tuh empuk. Tahu nggak empuk? Kalau empuk itu kayak bantal, enak gitu ya. Enak untuk didengerin gitu. Matthew, kamu coba latih lagi ya. Ya dengan cara-cara sederhana. Cari benda apa gitu ya. Terus kan di situ ada tulisannya. Coba deh Matthew, dilatih ya. Dan semuanya juga karena suaranya enak banget. Empuk kayak bantal, empuk gitu. Jadi enak di telinga tuh enak banget, pas gitu. Oke, yang lain bisa coba sendiri di rumah ya. Yang lain bisa coba sendiri di rumah untuk teknik public speaking sudah selesai. Sekarang ke bagian akhir, Kanina mau memberikan sedikit motivasi supaya kalian lebih merasa bersemangat untuk mencoba hal baru, mencoba berkomunikasi sama orang lain gitu ya. Oke. Nah, tips bersosialisasi di sini, ingat bahwa kemampuan itu nggak akan terasah kalau kita nggak mau mengasahnya gitu ya. Dan cara mengasah yang paling yang paling tepat adalah dengan langsung terjun. Jangan kita pengen jadi orang yang gampang berkomunikasi tapi kita nggak mau ngomong sama orang gitu ya, itu nggak akan tercapai nanti tujuannya. Jadi jangan menghindar ketika ada orang lain deketin kalian, misalnya ngajak bicara, nikmati aja gitu ya. Nggak apa-apa garing di awal, ingat kalau garing, kalau krik-krik di awal itu wajar.
gitu ya. Oke, jadi pertama adalah jangan menghindar. Sebisa mungkin manfaatkan setiap kesempatan untuk melatih social skill kamu, kemampuan sosial kamu. Kalau sulit bertemu dengan orang lain karena harus study from home sekarang, ya kita bisa belajar dengan video atau WA nih misalnya kan bisa lihat videonya, video conference gitu ya. Nah, apakah itu sekedar bercerita atau berdiskusi dengan teman-teman, mengikuti kelompok tertentu. Nah, coba aja nggak apa-apa gitu ya. Setiap kali ada kesempatan untuk berbicara, jangan menghindar. Anggap kesempatan itu sebagai cara untuk bisa mengasah kemampuan kalian. Mungkin ini nggak akan berguna atau nggak akan kelihatan gunanya sekarang, tapi nanti di kemudian hari kalian akan tahu manfaatnya. Kak Nina sendiri nih baru menyadari, baru suka nih kegiatan begini nih, komunikasi begini setelah Kak Nina kuliah. SD sampai SMA tuh Kak Nina pendiam banget. Tapi setelah kuliah harus presentasi sendiri, kemana-mana sendiri, mencoba banyak hal sendiri. Itu mulai terbuka lagi. Tapi kalian jangan tunggu sampai kuliah. Karena kalian udah mendapatkan ilmunya hari ini, jadi habis hari ini Halo. Halo Kanina. Halo Kanina. Halo. 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 Tes. Halo Kanina. Halo Kanina. Kaninanya Rupanya jaringan Kak Nina agak ini ya, sedikit. Tunggu aja dulu. Oke, tunggu sebentar ya Nana ya. Sebentar lagi Kak Nina gabung lagi. Oke. Gimana anak-anak materi hari ini? Ibu. Akan menjadi public speaker semua? Ibu. Oke, gimana? Ibu. Ya Itu. rasanya mah biasa-biasa aja Bu. Tadinya Mana? saya belum itu Bu, yang tadi itu Bu. Membaca itu saya belum kebagian. Yaudah, nanti latihan ya, Deren di rumah ya. Oke, semuanya boleh latihan. Nah, supaya menjadi public speaker yang baik. Kayak Kak Nina tadi ya, suaranya bagus nggak tadi? Suaranya bagus banget. Baik. Bagus banget, luar biasa iklan. ya. Iklan. Nah, itu semua bisa. Semuanya bisa ya. Anak-anak semuanya bisa. Kuncinya apa, Nana, supaya bisa yang bagus tadi? Saya diri. Kuncinya apa? Detak semenja Saya yang mengkalah. Saya diri. Percaya diri, apalagi terus latihan. Oke ya, terus latihan percaya diri ini dibutuhkan sekali ya. Latihan bisa dilakukan saat pelajaran anak-anak. Nah, tuh ya itu Elia. Dikerjakan dengan baik seperti tekniknya Kak Nina tadi. Nah, Tiba-tiba ada nongol. Sebentar Kak Nina masuk sebentar. Sebentar dia kelupaan. Deren jangan main melulu. Deren 4A. Jangan pergi ya. Kak Untung Nina dapat yang tadi. Sebentar masuk lagi. oke, sedikit ada gangguan sedikit ya Nana ya. Sebentar ya. Injaka detak semenja yang mengkalah marin. Nah, tunggu Kak Nina masuk lagi. Ya. Anak-anak bagaimana, senang tidak mendengarkan penjelasan Kak Nina? Senang. Wah, keren Udah juga. jam 2. Di Santa Maria ini. Wow. Ternyata ada yang pengen jadi presenter, ada yang pengen jadi apa tadi? Pasti ada lah, ya. Nggak ada. Mau Materi dari hari ini kalian Baterainya entah ya? boleh merencanakan. Saya pengen apa ya? Mengasah cita-citanya, ya. Gunakan public speaking untuk kepentingan, ya, di kelas juga boleh. Ya, bicara dengan orang lain. Ternyata ada trik-triknya ya, supaya kita bisa berbicara dengan baik ya. Tidak, istilahnya tidak asbun. Kalau bicara tidak asbun, asal bunyi. Ya, ternyata ada trik-trik supaya bicara kalian baik, orang lain bisa menikmati, ya. Ada trik-triknya. Ya. Apa yang sudah dijelaskan
disampaikan oleh Kak Nina tadi, diingat-ingat, dipraktekkan ya. Nanti materinya boleh di-share lah kalau kalian ada waktu nanti baca-baca lagi. Boleh di-share nanti ya. Wah, udah masuk. Udah masuk Karinanya menghilang. Oh, udah masuk. Menghilang sejenak karena tadi baterainya habis. Oke, padahal ini bagian terakhir ya. Oke, tadi sampai mana slide-nya? Lupa. Slide-nya tadi sampai mana ya? Di sini. Oke. Ya, sampai ini ya. Sampai jangan menghindar ketika punya kesempatan ya. Oke, terima kasih Bu Sisil dan juga Bu Tri udah di backup. Tadi baterainya habis. Oke, Nina, Kanina udah balik lagi nih. Oke, tadi jangan menghindar, setiap ada kesempatan ambil aja gitu. Siapa tahu justru dengan kesempatan itu kita menemukan bakat terpendam. Nah, mungkin nih kalian punya banyak banget bakat terpendam. Asah yuk satu-satu, siapa tahu nanti itu bisa berguna di masa depan kalian. Kedua, tadi ada poin fake it till you make it gitu ya. Poin kedua, fake it till you make it itu artinya cari beberapa role model, contoh gitu ya, pribadi, contoh pribadi, contoh orang yang menurut kalian tuh hebat dalam bersosialisasi. Misalnya siapa? Ya, setiap orang beda-beda ya. Ada yang mungkin menggemari Mary Riana gitu ya. Nah, itu jadikan sebagai role model. Atau misalnya siapa? Misalkan stand up comedy suka banget sama yang namanya Panji Pragiwaksono. Nah, itu bisa dijadikan role model gitu ya. Hebat dalam cari role model kalian. Perhatikan cara mereka berkomunikasi. Kemudian baik cara berkomunikasi verbal maupun tubuh ya, non verbal gitu ya. Cara mereka merespon orang lain kalian perhatikan, dan cara mereka bertanya kepada orang lain seperti apa kalian perhatikan juga. Nah, kalian gabungkan beberapa hal yang menurut kalian itu layak untuk ditiru. Lalu sesuaikan dengan diri kalian sendiri. Jadi sambil meniru mereka, bayangin kamu itu adalah gabungan dari role model kamu dengan diri kamu sendiri. Jadi perlahan-lahan nanti kamu akan menemukan kepercayaan diri kok dalam bersosialisasi. Pertama kita niru dulu orang lain nih. Oh, dia cara berbicara seperti itu dan aku ngerasa nyaman kalau dia berbicara seperti aku, coba cara berbicara seperti itu gitu ya. Itu poin yang kedua tadi ya, fake it till you make it, cari role model, tiru, kemudian juga kemudian kalian nanti akan menemukan diri kalian sendiri. Jadi jangan hanya meniru aja tapi cari ciri khas dari kalian sendiri gitu ya. Dan ketiga adalah latihan setiap hari. Seperti kemampuan lainnya, semakin adik-adik terbiasa untuk bersosialisasi, maka akan semakin hebat juga adik-adik dalam melakukan sosialisasi itu. Kalau kondisinya sulit untuk bertemu dengan orang lain, adik-adik bisa melakukan dialog misalnya dengan diri sendiri sambil direkam menggunakan kamera handphone. Dan kalau tadi contohnya, contoh pengisi suara, voice over gitu ya, voice over untuk iklan, untuk tadi contohnya minyak kayu putih tadi Kanina gitu ya. Kalian coba rekam di handphone, kalian boleh pakai benda apa aja gitu ya, koran kek gitu ya, atau apapun gitu ya, yang ada tulisannya, rekam di handphone, dengerin lagi, oh tadi aku temponya kayak kecepetan, aku pelanin lagi, rekam lagi gitu, jadi evaluasi, belajar, latihan setiap hari. Posisikan diri adik-adik itu sebagai dua karakter yang berbeda. Dua karakter yang berbeda, satu karakter berperan sebagai orang yang aktif bertanya, satu lagi berperan sebagai orang yang menjawab. Jadi itu yang namanya evaluasi. Bertanya, apa yang kurang? Kalian jawab dengan memperbaiki, gitu ya. Lakukan misalnya ya 10 menit setiap hari gitu ya. Kalau di total-total nanti akan jadi lebih baik lagi kemampuan kita. Gitu ya. Terus misalnya ada yang nanya, tapi kalau kita latihan setiap hari tanpa tahu apa yang harus diperbaiki, itu bukannya justru akan jadi nggak kemana-mana juga, akan tetap gitu-gitu aja. Iya, gitu ya. Karena itu kita harus memahami hal-hal yang perlu kita kuasai supaya latihan kita bermanfaat secara maksimal. Harus tahu benar-benar mana yang masih jadi kekurangan dan harus kita perbaiki. Gitu ya. Oke, terakhir ada kalimat-kalimat motivasi nih dari Kanina, dan jangan khawatir, jangan takut untuk ngobrol sama orang. Jangan takut untuk memulai pembicaraan. Karena dunia ini tuh penuh dengan orang-orang baik. Dunia ini penuh dengan orang-orang baik. Kalau kalian takut ngomong karena takut nanti aku diketawain gimana, nanti aku dicuekin gimana, jangan takut. Banyak kok orang di dunia ini, gak cuma 1-2 gitu ya. Dunia ini penuh dengan orang-orang baik. Kalau kamu gak bisa menemukannya, yuk kamu jadi salah satunya. Dengan menjadi orang baik, nanti
kita juga akan mendapatkan kok teman yang baik juga. Dan itu kita nggak perlu cari, itu akan datang sendiri. Dikasih sama Tuhan, kalau kita baik, pasti Tuhan juga akan lihat kebaikan kita dengan mengirimkan orang-orang yang baik. Gitu ya. Dan yang terakhir, di sini ada di sini Kak Nina mau bilang sebuah permata, batu permata itu nggak akan bisa dipoles tanpa gesekan. Demikian juga kita sebagai manusia, seseorang itu nggak akan menjadi sukses tanpa adanya tantangan. Jadi hari ini kita belajar tentang public speaking. Kak Nina harap kalian mau mencoba ya, banyak teknik yang kita pelajari, coba itu di rumah yuk gitu ya. Karena Kak Nina mau berpesan bahwa komunikasi itu sangat penting gitu ya. Apapun peran kita pasti akan membutuhkan skill atau kemampuan komunikasi ini. Kalau adik-adik punya mimpi, dan mimpi itu adalah menjadi seorang public speaker. Banyak ya public speaker tadi, ada MC, presenter, apa gitu ya, guru, dan sebagainya gitu ya. Kalau adik-adik punya mimpi dan mimpi itu adalah menjadi seorang public speaker, pegang mimpi itu. Jangan pernah membunuh mimpi itu, karena mimpi itu nggak bisa mati. Mimpi itu hanya bisa pingsan, tapi bisa bangkit lagi. Mungkin bangkitnya nanti di usia kita ketika kita udah tua. Namanya penyesalan gitu. Nah, jadi selagi masih muda, adik-adik yuk manfaatkan kesempatan sebaik-baiknya untuk terus belajar public speaking, belajar berkomunikasi dari hal-hal yang sederhana. Semangat ya adik-adik. Kak Nina senang banget hari ini bisa belajar sama adik-adik semuanya di sini. Semangat semuanya. Terima kasih. Ini sudah selesai. Jadi Kak Nina harap bisa dipelajari di rumah ya. Oke, semangat semuanya. Oke, Bu Sisi sudah selesai. Kak, baik, terima kasih Kak Nina, luar biasa. Bagaimana anak-anak hari ini? Senang tidak hari ini? Jauh dari senang, luar biasa semuanya ya. Luar biasa Siapa ya. yang mau jadi seorang public speaker? Iya, seperti Kak Nina tadi ya, suaranya bagus, seakan-akan kita lihat iklan ya Nana ya tadi ya. Iya. Iya, lihat iklan di televisi sebentar tadi ya. Oke, terima kasih Kak Nina. Nah, ini semua anak-anak, semua kita mempunyai kesempatan ya. Kita harus bisa untuk apa Nana, supaya kita bisa mengembangkan atau bisa seperti Kak Nina tadi, apa yang harus kita lakukan tadi? Latihan terus menerus ya. Anak-anak dulu ketika Bu Sisil mau jadi guru itu juga harus latihan ya. Ngaca, tadi Kak Nina juga bilang ya, kita latihan di depan kaca, ya kan? Nah, seperti apa nanti penampilan kita supaya tidak mengecewakan dan supaya kita bisa tampil dengan baik. Luar biasa hari ini ya. Jadi semua anak mempunyai kesempatan ya untuk meraih mimpi akan menjadi apa nanti saya ya, atau menjadi public speaker atau yang lain seperti Anina tadi ya. Semuanya ini harus kita latihan ya. Seperti kata praktik Anina tadi, katakan ya, orang akan mencapai sukses tanpa kegagalan itu rasanya nggak mungkin ya. Jadi semua harus kita lalui. Tadi ibarat nyetir di halaman atau di lapangan luas, nggak ada rem, nggak ada, biasa-biasa saja, nggak ada tantangan ya. Maka kita bisa maju berkembang jika kita suatu saat ya kita mengalami kegagalan, dan kegagalan ini harus kita bangun lagi penuh dengan rasa syukur tadi ya. Kak Nina sampaikan seperti. Sekali lagi Kak Nina terima kasih. Mari kita kasih tepuk tangan untuk Kak Nina semuanya. Oke. Baik anak-anak, rupanya acara kita sudah di penghujung ya, sudah berakhir. Namun sebelumnya sebagai benang merah, Ibu Tri akan menyampaikan sesuatu untuk kita semua. Silakan Ibu Tri. Ya, terima kasih Bu Sisil, terima kasih Bapak Ibu guru, terima kasih juga anak-anak yang hebat.
Dari jam 10 sekarang sudah jam 14, luar biasa ya. 4 jam sudah kita berjumpa secara virtual ini ya. Anak-anak, ya mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Kak Nina tadi kamu pahami ya, tentu saja berapa persen hari ini, tetapi nanti bisa diulang lagi, materinya nanti bisa di-share, kalian baca-baca lagi, dipraktekkan. Nah, siapa tahu nanti kalian bisa menjadi pembicara yang hebat ya. Nah, anak-anak untuk menjadi orang yang sukses nanti sudah disebutkan bahwa kita harus rajin berlatih. Oleh karena itu anak-anak ya, jangan bosan-bosan. Setiap hari dipraktekkan. Nggak apa-apa kalian berkaca di depan cermin. Yang nonton diri sendiri nggak apa-apa. Itu salah satu teknik untuk mencapai yang terbaik. Bisa anak-anakku? Bisa, Bu. Ya. Anak-anak, dalam waktu dekat ini nanti ilmu yang didapat hari ini juga akan dipakai ya. Sebentar lagi nanti akan ada lomba-lomba. Ya, ini sekaligus saya informasikan ya. Dalam waktu dekat nanti akan ada lomba calistung, ada lomba pramuka, ada gelar budaya, ya. Ada lomba MIPA, matematika dan IPA. Semuanya siap-siap. Nah, nanti yang mewakili sekolah tentu saja yang terbaik. Nah, siapa yang terbaik itu? Tentu saja kalian semua ya. Supaya menjadi yang terbaik tadi harus rajin berlatih. Oke, hari ini Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anakku yang hebat, yang penuh semangat. Meskipun kita jarak jauh tetap semangat ya. Meskipun kita PJJ tetap harus semangat ya. Tidak boleh malas-malasan. Karena Ibu yakin bahwa kalian akan menjadi anak-anak yang hebat. Tentunya harus bersemangat. Sekali lagi terima kasih kepada anak semua. Selamat nanti untuk hari-hari berikutnya belajar PJJ, tetap semangat. Nanti kalau dari jarak jauh diminta untuk mempresentasikan kepada Bapak Ibu guru, kalian sudah siap, sudah punya modal, bagaimana teknik untuk berpresentasi dan sebagainya ya. Oke, pasti lebih baik daripada hari kemarin ya. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Hari besok harus lebih baik dari hari ini. Terima kasih anak-anakku semua. Salam sehat, salam AMDG. Terima kasih, waktu saya kembalikan kepada Ibu Sisi. Kak Nina emang. Baik, terima kasih Ibu Tri yang sudah mensupport kita dan juga memfasilitasi kita semua sehingga hari ini dari jam 10 sampai saat ini hampir setengah 3 kita bisa bertemu bersama. Ada 3 acara hari ini ya Nana ya. Yang pertama perayaan Paskah Kartini dan yang ketiga ini adalah seminar. Bisa kita ikuti dengan baik Bapak Ibu dan juga anak-anak serta Kak Nina ya. Saya atas nama pribadi dan sekolah minta maaf jika dalam penyelenggaraan kegiatan kita hari ini ada kekurangan atau salah kata, sikap kami mohon untuk dimaafkan ya. Semoga kedepannya kita akan semakin lebih baik dan semakin lancar lagi. Baik anak-anak, Bapak Ibu, karena waktu sudah sore, kita akhiri pertemuan kita pada sore hari ini. Namun sebelumnya kita akan foto bersama. Silakan anak-anak, videonya dibuka semuanya. Iya. Silakan. Ibu sayang banget udah selesai. Oh, mau lagi ya Deren ya? Besok kesempatan kalau ada kesempatan lagi ya Deren ya. Amin. Amin ya. Semoga kita semua sehat ya anak-anak sehingga kita bisa mengadakan kegiatan lagi. Ayo sekali lagi anak-anak, silakan fotonya atau videonya dibuka. 3 halaman pertama dulu. 3, 2, 1. Mantap. Oke.
Halaman kedua. 3, 2, 1. Kita harus tetap action karena kita tidak tahu ada di layar berapa ya. 3, 2, 1. Slide yang keempat, tetap semangat, smile. 3, 2, 1. Karena kita tidak tahu ada di slide yang keberapa. 3, 2, 1. Lagi. Slide-nya ada 8, 3, 2, 1. Semuanya dibuka videonya. Jangan nanti menyesal ya. Ayo layar 7. Layar 7. Semuanya dibuka. 3, 2, 1. Layar 8. 8. Terakhir 8. 3, 2, 1. Tutup semua. Oke. Kita akhiri anak-anak pertemuan webinar kita pada sore hari ini. Dengan berdoa, mohon kesediaannya Ibu Murianti untuk menutup dengan doa. Apakah Ibu Mur masih bergabung dengan kita? Ya Bu Sisil. Oke, silakan Ibu Mur. Terima kasih Bu Sisil. Mari anak-anak dan Bapak Ibu serta Kak Nina, kita tutup kegiatan webinar hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur dan terima kasih Tuhan atas berkat-Mu sepanjang hari ini, sehingga kami semua dapat mengikuti kegiatan hari ini dari awal hingga akhir. Tuhan, semoga apa yang kami terima dapat kami manfaatkan dalam hidup kami sehari-hari. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Ibu Mur yang sudah Ibu menutup webinar kita pada sore hari ini dengan berdoa. Sekali lagi terima kasih Kak Nina. Terima kasih Kak Nina. Terima kasih semuanya. Paling top. Terima kasih yang sudah Terima kasih. Bye-bye. Kak Nina. Terima kasih Kak Nina. Dadah Ibu. Dadah Ibu. Dadah Kak. Oke, kita akhiri anak-anak ya. Bu Guru dan Kak Nina. Kita Terima kasih ya. langsungnya ya. Ya. Oke, dadah. Salam untuk keluarga. Halo Kak Nina. Salam sehat. Dadah. Yuk. Otomatis bisa nggak Bu?